Hold your head up. What we love tells us who we are. Like tomorrow with today. Lead the way up. Shine a light to where we're going. Bring tomorrow yesterday. Ada aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini. Ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Hold your head up. What we love tells us who we are. Like tomorrow with today. Lead the way up. Shine a light to where we're going. Bring tomorrow yesterday. Hold your head up. What we love tells us who we are. Like tomorrow with today. Lead the way up. Shine a light to where we're going. Bring tomorrow yesterday. Ada aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini. Ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Hold your head up. What we love tells us who we are.
Like tomorrow with today. Lead the way up, shine a light to where we're going. Bring tomorrow yesterday. Hold your head up. What we love tells us who we are. Like tomorrow with today. Lead the way up, shine a light to where we're going. Bring tomorrow yesterday. Ada aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice, di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untuk aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Hold your head up. What we love tells us who we are. Like tomorrow with today. Lead the way up, shine a light to where we're going. Bring tomorrow yesterday. Selamat pagi Mom and Dad, selamat bergabung di webinar Super Mom Family Fest 2022. Perkenalkan, saya Calma Destria, saya akan memandu jalannya webinar hari ini hingga selesai. Super Mom Family Fest diselenggarakan oleh Super Mom untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi dari Super Mom untuk menciptakan platform dan ekosistem untuk memberdayakan jutaan orang tua di Asia Tenggara untuk hidup lebih baik dan lebih cerdas. Super Mom adalah social commerce berbasis artificial intelligence yang mempertemukan berbagai brand dengan para orang tua untuk membeli, menjual, menghasilkan, dan belajar segala hal seputar dunia parenting. Melalui Super Mom, para orang tua akan mendapatkan rekomendasi terbaik tentang produk apa yang harus dibeli dan di mana membelinya. Super Mom sendiri memiliki misi untuk memberdayakan para ibu untuk hidup lebih cerdas dan lebih baik. Super Mom tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga menghadirkan komunitas online bagi orang tua untuk saling memberi dukungan kepada orang tua lainnya dan belajar bersama dalam mengatasi masalah mereka. Super Mom hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan juga di Filipina.
Di Indonesia kita memiliki lebih dari 40.000 member dari seluruh wilayah Indonesia. Mom and Dad juga dapat terlibat dalam rangkaian webinar ini Super Family Fest secara gratis. Dan tidak hanya ilmu yang Mom and Dad dapatkan, partisipasi secara tidak langsung telah ikut mendukung program donasi yang diinisiasi Supermom bersama NGO partner Ara Foundation untuk ikut mengentaskan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Dan tentunya acara ini dapat terselenggara dengan dukungan oleh seluruh partners. Jadi saya ucapkan terima kasih nih kepada official partner kita, ada Philips Avon dan juga S26, Hospital Partner Maya Pada Hospital dan RSIA Bina Medica Bintaro, dan juga media partner Nova dan Para Puan. Saya mau nyapa dong seluruh Mom and Dad semua, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga Mom and Dad juga dalam keadaan sehat seperti saya nih. Senang banget ketemu sama Mom and Dad semua walaupun secara virtual. Dan juga saya mau informasikan di bulan Maret ini ya, tepatnya di tanggal 24 Maret 2022, kita memiliki 3 sesi webinar dan yang sekarang ini merupakan sesi pertama. Temanya udah tahu ya pasti ya Mom and Dad, tips dan rahasia mengasihi eksklusif untuk si kecil bagi ibu bersama dengan Philips Avon. Dan selama acara berlangsung kami juga punya hadiah nih buat para moms, yaitu saldo e-wallet Rp100.000 untuk 3 penanya terbaik, dan juga ada hadiah tambahan dari Philips Avon yaitu sterilizer Philips, dan untuk 3 orang pemenang. Nih caranya mudah banget. Yang pertama, posting di Instagram Stories Moms tentang webinar hari ini. Yang kedua, tuliskan quotes, pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan juga penting disampaikan. Jangan lupa berikan hashtag Supermom Family Fest, hashtag teman baik bunda, dan juga hashtag up for the challenge. Jangan lupa juga wajib follow dan juga nge-tag nih ya ke @willowsupermom.id dan juga @philips.avon.indonesia. Jangan lupa di like 3 postingan di Instagramnya @willowsupermom.id dan juga @philips.avon.indonesia. Dan Mom and Dad Instagramnya jangan dikunci ya, atau jangan di private, agar nanti admin kita juga bisa mengecek ya postingan dari Mom and Dad ini semua. Oke? Jangan lupa ya diperhatikan baik-baik nih Mom and Dad, lumayan banget soalnya akan dapat sterilizer dari Philips ya. Dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan webinar. Kita juga kedatangan narasumber yang hebat-hebat sekali ya. Nanti setelah ada webinar itu akan dibawakan dulu pertama oleh pembicara materinya, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti para Mom and Dad yang ingin bertanya, silakan langsung tulis pertanyaannya di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat ya Mom and Dad, karena biar kami juga bisa nge-track nih gitu. Pertanyaan yang masuk ke kami nanti akan kita pilihkan untuk nanti dibacakan. Oke, baik Mom and Dad, kita mulai webinar sesi pertama ini dengan tema tips dan rahasia mengasihi eksklusif untuk si kecil bagi ibu aktif bersama dengan Philips Avon. Ya, kita tahu di masa endemi ini para ibu sudah aktif kembali dalam melakukan berbagai kegiatan. Tidak hanya di rumah, tapi juga dilakukan di kantor. Namun tentu kita tahu bahwa pemberian ASI eksklusif menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk si buah hati. Oleh karena itu, mari kita membahas bersama mengenai tema hari ini. Nah, sudah hadir nih ya di tengah-tengah kita bersama saya, nemenin saya ada Dokter Cantik, Dokter Citra Amelinda SPA, IBCLC, MKes. Beliau merupakan dokter anak dan konselor laktasi. Beliau juga merupakan penulis buku Cemong Books, MPASI 101. Beliau nih praktek di RS Murni Teguh Sudirman Jakarta Pusat dan juga RS Primaya Awal Bros Bekasi Timur. Langsung aja yuk kita sapa Dokter Citra. Halo Mom Syama, apa kabarnya? Senang sekali. Baik, gimana kabarnya Mom? Iya, alhamdulillah sehat. Dokter sendiri gimana kabarnya, sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Sibuk apa nih dok? Kalau ngelihat kayaknya ada 2 jadwal praktek ya dok. Praktek, nulis buku. Saya baru launching buku tahun ini, terus lagi persiapan nulis buku kedua juga.
Wow, luar biasa. Prakteknya masih online atau udah bisa offline nih sekarang, Dok? Online offline. Online offline ya, oke baik. Pasti Mom and Dad semua nggak sabar ya untuk ngedengerin materi dari Dokter Citra. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita yang kedua, yang juga sudah hadir bersama kita di sini ada Mas Dion Purnasatwika Amudra, SPSI MM. Beliau merupakan Country Consumer Marketing Manager dari Philips Avon. Nih ya, saya bacakan dulu sedikit profil beliau. Jadi beliau lahir di Surabaya tahun 1983. Wow. Sangat muda sekali ya. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan, Banten. Nih, siapa nih yang satu area sama beliau? Beliau bekerja sebagai Country Consumer Marketing Manager to be responsible for personal health marketing in Indonesia, mother and child care, male grooming, beauty, oral health care. Ya, langsung aja nih kita sapa ada Mas Dion. Hai Mas Dion. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Dion? Sehat? Alhamdulillah baik. Nih, Great. sebagai country manager pastinya sibuk banget ya. Tapi sibuknya masih di rumah apa sudah mulai selang-seling ke kantor nih Mas Dion? Kita full WFH tapi di-encourage untuk ke kantor seminggu sekali. Oh iya, udah mulai ya, kita sudah mulai beradaptasi lagi nih ke kantor dan bermacet-macetan ya tuh Mas Dion ya. Oke, baiklah kalau gitu langsung saja nih ya, tanpa berlama-lama saya juga akan mendengarkan materi dari Dokter Citra yang akan membahas langsung tema kita hari ini, yaitu tips dan rahasia mengasihi eksklusif untuk si kecil bagi ibu aktif. Nanti selanjutnya kita akan ngobrol juga sama Mas Dion. Oke, untuk sekarang saya persilakan kepada Dokter Citra, monggo Dok, silahkan. Terima kasih Mam Syalma, terima kasih Mam semua, terima kasih Mas Dion. Hari ini kita akan bahas mengenai tips-tips mengasihi untuk para ibu semua yang aktif. Kita tunggu slide-nya ya. Oke, slide. Topik bahasan hari ini kita akan bahas tentang pompa ASI, cara penyimpanan ASI perah yang benar, kemudian mengasihi di masa pandemi. Oke, slide. Kenapa sih ASI itu penting? Jadi seperti kita bisa lihat di sini bahwa kandungan ASI itu di sini kita bisa lihat di sebelah kiri lengkap sekali. Jadi penuh dengan mineral dan vitamin, misalnya seperti zat besi, kalsium, yodium dan lain-lainnya. Itulah sebabnya makanya ibu itu harus selagi sejak menyusui makan yang baik karena nanti ini akan diberikan kepada anak. Nah, akan tetapi hal yang unik dari ASI itu adalah zat hidup. Apa yang disebut zat hidup? Yaitu ada ibu-ibu bisa lihat di sini ada human growth hormones and growth factors, microbial community dan microRNA. Jadi si hormon-hormon ini membantu anak untuk tumbuh lebih sehat dan tidak gampang sakit. Nah, microbial community itu apa? Itu adalah zat bakteri-bakteri yang mikroba baik yang akan kelak akan menjadi mikrobiota di dalam usus kita. Nah, mikrobiota ini nih akan mempengaruhi nanti kesehatan kita secara keseluruhan, kemudian sistem kekebalan tubuh itu juga dipengaruhi oleh mikrobiota. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan ASI itu adalah jaringan hidup karena isinya tidak hanya mengandung makro dan mikronutrien, tapi mengandung juga zat-zat hidup lainnya yang akan membuat anak terlindungi dari infeksi-infeksi. Dia akan lebih nggak gampang sakit kalau diperhatikan. Terus yang kedua juga anaknya lebih cerdas, bondingnya lebih kuat apabila anaknya diberikan ASI. Semakin lama diberikan ASI, syukur-syukur sampai 2 tahun, hasilnya akan lebih baik. Jadi berdasarkan penelitian, tingkat bonding IQ itu bisa naik 3 poin untuk ASI yang diberikan lebih dari 3-9 bulan. Oke, slide. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, di sini Ibu bisa lihat bahwa ini adalah gambar hormon. Kembali slide sebelumnya.
kembali slide yang kedua. Nah, oke. Jadi Ibu bisa lihat di sini, sorry maaf tadi slide yang habis ini. Nah, Ibu bisa lihat di sini bahwa begitu kita dianugerahi anak, begitu kita hamil, semua hormon sudah disiapkan. Jadi hormon untuk hamil, hormon untuk menyusui sudah ada dari awal, tetapi untuk hormon menyusuinya ditahan dulu. Ditahan dulu, Ibu bisa lihat yang warna ungu sama merah itu dia rendah dulu, karena memang belum bekerja. Nanti begitu lahir, ini ada tulisannya di sini kelahiran 40 minggu langsung drop hormon-hormon kehamilannya, tuker sama hormon menyusui. Nah, akan tetapi ganti shift hormonnya ini nggak seperti steker lampu yang harus mendadak. Jadi dia pelan-pelan, begitu di sini ada tulisannya suckling episode. Jadi disitulah pentingnya kenapa harus IMD, kenapa harus di hari-hari pertama itu kita biarpun belum ada ASI-nya tetap disusui. Karena dengan proses si bayinya menjilat-jilat puting ibunya, kemudian berusaha menyusui, itu adalah rangsangan sinyal kepada tubuh ibu bahwa tubuh ibu bayinya udah lahir nih. Jadi maksudnya silahkan dipersiapkan supaya hormon menyusuinya lancar, supaya dikeluarkan. Dan itulah juga kenapa begitu anaknya lahir itu nggak semua ibu bisa langsung ASI-nya banyak. Jadi ASI-nya itu hanya beberapa tetes karena memang ada pergantian hormonnya, jadi dari hormon hamil ke hormon menyusui. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah susui dulu bayi, baru ASI-nya tambah banyak. Jadi bukan ditunggu ASI-nya keluar baru disusui, tapi harus susui dulu. Jadi di sini bisa dilihat makin sering disusui, suckling episode-nya makin banyak, dia akan semakin lancar. Slide. Di sini ada dua hormon yang berpengaruh besar terhadap menyusui. Yang pertama prolaktin atau produksi. Jadi, yang kedua adalah oksitosin atau untuk dia memerah ASI. Nah, tadi kita lihat bahwa si prolaktin sama oksitosin ini sudah ada sejak hamil, cuman dia ditahan dulu kerjanya, dia baru kerja pas anaknya sudah lahir. Nah, semakin sering disusui, semakin lancar, akan semakin banyak ASI-nya. Jadi ASI itu dari mulai lahir sampai nanti kelak 2 tahun, prinsipnya supply demand. Pokoknya kalau disusuin, artinya nanti kasih sinyal ini ada panah biru ke otak, bilang, otak, yuk kita produksi ASI-nya lebih banyak. Terus di kanan, ibu-ibu bisa lihat di kanan, di sini ada kantong-kantong ASI. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, misalnya koran payudaranya tidak menentukan kapasitas ASI. Karena di dalam jaringan payudara itu ada dua, satu jaringan lemak, sama yang kedua jaringan kantong-kantong ASI. Jadi bisa saja yang payudaranya besar atau yang payudaranya kecil, tapi dia kantong ASI-nya lebih full. Jadi seperti itu. Nah, di dalam kantong ASI ini ada laktosid dan ada hormon juga. Itulah yang menyebabkan misalnya kalau udah penuh ya, yang ini kantong ASI-nya sudah penuh ASI, dia akan bilang sama otak, otak udah dulu ya produksinya, stop dulu karena ini aku udah penuh nih kantongnya. Kalau misalnya disusuin kan berarti kantong ASI-nya kosong, nanti akan ada feedback lagi ke otak namanya otak kantongnya udah kosong nih, jadi diisi lagi. Oleh karena itu untuk prinsip utama untuk gimana sih supaya ASI-nya lancar, supaya bisa sampai 2 tahun, supaya jumlahnya mencukupi adalah dengan supply demand. Semakin sering disusui, semakin sering dikeluarkan, tubuh ibu akan memproduksi lebih banyak. Gitu. Kalau misalnya jarang dikeluarin, otaknya akan berpikir, oh udah cukup nih anaknya, nggak perlu ditambah lagi. Karena kalau misalnya tambah terus nggak ada stopnya nanti ya ini kebutuhan. Jadi gitu ya Bu Ibu. Intinya adalah dalam mengasihi penting untuk supply demand. Semakin sering disusui, semakin sering dikeluarkan ASI-nya akan semakin banyak diproduksi. Jadi bukan suplemen apa, atau masih teknik menyusui seperti apa, atau dan lain-lain. Intinya keluarkan, makin sering dikeluarkan, makin banyak diproduksi. Oke, lanjut slide. Ini saya mau slide sebelumnya. Nah, ini saya mau cerita.
kalau tadi kan kita udah tahu ya ada pergantian hormon, jadi karena bukan steker, nggak langsung tiba-tiba anaknya lahir langsung jreng, ada langsung ASI-nya dia bentuknya tetes-tetes. Ya karena apa? Karena untuk hormonnya turun perlahan, hormon hamilnya turun perlahan, hormon menyusuinya naik perlahan, itu butuh proses. Dan di dalam prosesnya itu, ASI-nya itu udah dibuat konsentrat. Jadi kalau diperhatikan sebelah kiri, ASI-nya itu namanya kolostrum. Jadi di dalam 3 sampai 5 hari pertama itu jumlahnya hanya tetes-tetes saja. Tapi lihat di tabel berikut yang sebelah kanan. Nah, di tabel itu di sini bisa dilihat bahwa proteinnya dia jauh lebih banyak. Kemudian laktoferin, IgA itu adalah enzim atau zat untuk kekebalan tubuh. Dia jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kalau biarpun si ASI-nya tuh hanya tetes-tetes, tetap susui. Kita sudah tahu untuk merangsang si hormonnya bahwa ngasih tahu otak ibu, oke, anak udah lahir itu caranya disusui, dan namanya mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, tetap aja begitu bayi lahir itu adalah latihan lagi. Jadi pasti capek, pasti ngantuk, dan makanya sudah diciptakan memang ASI di awal nggak butuh banyak-banyak banget, jadi cuma berapa tetes-tetes. Kalau misalnya bayinya nangis itu tandanya bukan berarti kalau ASI-nya kurang. Kalau misalnya ibunya bingung, dok, jadi gimana kalau misalnya tahu tetes-tetes, taunya cukup atau enggak gimana? Jadi pertama yang paling lihat adalah pastikan dia sudah buang air besar, buang air kecil dalam 24 jam, itu minimal sekali-sekali. Hari kedua pipis minimal 2 kali. Hari ketiga 3 kali, hari ke-6 selanjutnya 6 kali. Dan setiap hari buang air besar. Kalau sudah buang air besar, buang air kecil, artinya kemungkinan besar dia sudah cukup, udah diproduksi. Begitu. Dan jangan lupa ibu-ibu, kalau di 1 minggu pertama wajar kalau berat badan anak turun dulu, tapi tidak lebih dari 10%. Baru nanti di 1 minggu kemudian sudah jadi, artinya menyusui adalah sebuah proses. Nggak mungkin langsung banyak di awal. Jangan lupa kita itu bukan dispenser, jadi nggak mungkin anaknya lahir langsung ada ASI-nya, tapi butuh proses. Dan kolostrum itu adalah zat konsentratnya ASI. Jadi biarpun dia jumlahnya nggak sebanyak ASI, volumenya tidak sebanyak ASI yang matur, tapi dia nggak kalah kandungannya. Nah, diperhatikan juga di sebelah yang gambar ini ada tulisannya formula dan hemp milk. Jadi kayak gini, saya mau jelaskan bahwa yang namanya ASI itu bukan yang makin putih, makin kental, makin baik. Karena ASI itu ada awalnya yang cair, nanti makin lama menyusui dia makin kental, dan itu nggak apa-apa. Dan tiap ibu, disinilah keistimewaannya ASI. Tiap ibu menghasilkan ASI dengan kandungan yang tidak sama persis dengan ibu lainnya. Bahkan di hari yang sama, kandungan ASI pagi sama malam itu bisa beda. Kalau anaknya lagi sakit, kandungannya beda lagi. Jadi memang dibuatnya sesuai dengan kebutuhan anaknya, dan bukan yang penting itu bukan makin kental makin baik, atau tapi yang penting adalah ASI-nya lancar, berat badan anaknya cukup dan sesuai. Begitu. Lanjut. Slide lanjut. Berapa lama sih sebenarnya proses untuk lancar? Nah, ibu bisa lihat di sini bahwa dari fase matur, jadi kolostrum ke matur milk itu bisa 2 sampai 4 minggu setelah lahir. Jadi penting sekali untuk berusaha, penting sekali untuk nggak apa-apa, dan memang di awal-awal nyusu itu mungkin, apalagi yang baru anak pertama, mungkin rasanya kagok, aduh belum bisa, terus atau kayak gimana. Baru setelahnya lancarnya itu adalah setelah rata-rata di 3 minggu ke depan. Jadi kalau udah 3 minggu itu dia udah enak, udah ngerti lah nyusunya kayak gimana, produksi udah lancar. Tapi kalau belum, ya memang dia harus berusaha. Dan ini penting sekali di 1 bulan pertama itu untuk buat si ASI-nya itu established, artinya lancar. Maksudnya begini, kalau ada kesulitan menyusui, segeralah ke konselor laktasi. Kalau misalnya sakit, menyusui itu harusnya nggak sakit. Jadi kalau sakit, segera ke konselor laktasi, dan nggak usah mikirin untuk pumping-pumping dulu dan segala macamnya kalau belum established. Artinya adalah ASI itu layaknya mata air. Jadi kita pastikan mata airnya lancar dulu dan nggak mikirin yang lain-lain. Dan kalau misalnya ada sesuatu lebih gampang diperbaiki di 1 bulan pertama daripada kalau misalnya sudah belakangan. Nah,
Kalau udah established, artinya dia udah lancar, usia 1 sampai 6 bulan itu produksi ASI-nya rata-rata nggak beda jauh. Jadi antara 750 sampai 900 ml per hari, jadi hampir seliteran sehari, 3/4 sampai seliter sehari, rata-rata segitu. Dan bulan 1, kedua, ketiga itu dia nggak beda-beda jauh, biarpun anaknya tambah besar. Karena tadi kita udah lihat kandungannya beda, memang disesuaikan sama pertumbuhan anaknya, dan taunya gimana kalau misalnya ini udah pas atau belum adalah dari berat badan anaknya. Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu mengukur berat, panjang, lingkar kepala anak setiap bulan. Jadi kalau kita berasa kok ASI-nya nggak banyak, atau misalnya ngerasa nyusunya jarang, lihat berat badan anaknya. Kalau berat badannya naiknya sesuai, panjang lingkar kepala juga, berarti ASI kita cukup. Nah, dan sebenarnya berapa kali sih dalam sehari untuk menyusui? Kalau di awal-awal, jadi 1 bulan pertama yang namanya latihan bisa 10 kali, bisa 12 kali, karena memang baru latihan. Tapi nanti kalau udah 1 bulan, itu rata-rata bisa 7 kali 1 hari. Nah, dan mungkin kalau ingat tadi slide sebelumnya, tiap ibu itu beda. Jadi ada ibu-ibu yang mungkin jaringan payudaranya lebih, jaringan ASI-nya lebih banyak, jadi yang penampangnya besar. Nah, itu mungkin dia hanya perlu 6 kali menyusui dalam sehari. Atau misalnya ada satu lagi ibu lain yang jaringan ASI-nya lebih kecil, mungkin dia butuhnya 10 kali sehari. Jadi setiap ibu beda-beda, jangan lihat yang lain, rata-rata memang 7 kali per hari, tapi ingat, begitu berat, panjang lingkar kepala anak naiknya sesuai diukur setiap bulan sekali, berarti produksi ASI-nya cukup. Oke, slide lanjut. Pelekatan adalah kunci sukses mengasihi. Pelekatan itu apa sih? Pelekatan itu adalah bagaimana caranya mulut anak nempel sama payudara ibu. Mulut nempel mulut ibu. Dan pelekatan itu pastikan anak itu buka mulut selebar mungkin, masuk ke dalam sampai kira-kira si putingnya ke dalam puting kita itu masuknya tuh sampai ke langit-langit mulut anak. Nah, kalau udah pas, udah kayak gitu dia nyusunya enak, berarti udah masuk. Kayak areola nggak gitu banyak kelihatan yang bagian bawah, kemudian dagunya nempel, ini nggak usah dihafalin. Intinya adalah kalau udah selesai nyusu, itu harusnya payudaranya, putingnya nggak sakit. Jadi menyusui itu tidak harus ya sakit. Atau misalnya bentuknya tuh nggak langsung jadi gepeng atau yang seperti ini. Jadi yang normal itu adalah karena nyusu itu di payudara, breastfeeding, bukan nipple feeding. Oleh karena itu, kalau misalnya tadi nyusunya kayak sakit, atau payudaranya jadi bentuknya putingnya jadi gepeng, itu harus cek ke dokter laktasi terdekat. Ingat, perlekatan itu kunci. Kalau misalnya melekatnya udah benar, lanennya gampang. Lanennya sudah mudah. Ini kunci utama untuk supaya sukses nyusui sampai 2 tahun. Lanjut slide. Oke, kita saksikan video dulu. Boleh tolong diputar, ada video. Videonya filenya yang kedua, jadi file lain lagi. Bukan diketik di sini. Di file yang satunya lagi, atau saya share screen. Ibu bisa lihat When the sini. baby takes a big mouthful of breast, with the nipple pointed to the roof of the mouth, the nipple reaches a comfortable area deep in the baby's mouth. Jadi sampai ujung banget ya Bu-Ibu, dilihat di sini, sampai ujung banget, bukan di puting. Putingnya nggak pernah kena. Releasing milk easily. Ya, jadi gampang. Putingnya nggak pernah Good kena. attachment is the key to breastfeeding success. As the baby sucks, the nipple gets pinched. Nah, ini kalau misalnya This is nyusunya di painful puting. and Kalau will nyusunya di injure the puting nipple. jadi gepeng, ini sakit sekali. Dan ini yang bisa The sampai baby is also unable to access the lukanya pools of milk lecet-lecet, beneath the berdarah-berdarah, ini yang areola, kayak gini. so cannot Ini get di much awal. milk. How can mothers help their babies attach deeply? Jadi 1 bulan pertama rata-rata pastikan nyusunya benar dulu.
gak usah pikirin yang lain. Jadi kalau nyusunya udah bener, yang lain-lainnya kemana-mananya gampang. Oke, di sini kita lihat selanjutnya. Nah, posisi itu adalah bagaimana meletakkan bayi di susui. Tadi yang paling penting itu ada perlekatan. Kalau posisi ini adalah posisi yang membuat ibu nyaman untuk menyusui. Biasanya ini di 3 bulan pertama. Karena kalau udah lewat 3 bulan, anaknya biasanya nyusunya kayak akrobat. Jadi dia nggak peduli. Ada 3 posisi yang paling umum. Ibu-ibu harus bisa semuanya. Karena nyusui itu tadi rata-rata di 7 kali 1 hari. Jadi supaya nggak pegel, supaya nyaman menyusui, perlekatannya efektif, adalah posisinya kita harus tahu. Nah, tipsnya untuk menyusui posisinya adalah pastikan kedua bahu ini sejajar sama anaknya. Jadi bahu dua-duanya ini sejajar sama badan ibu. Jadi dia lihat ini bahu sejajar. Ini bahu sejajar, mau posisinya duduk atau mau posisinya tiduran, bahu anak harus ngadep bahu ibu. Jadi dia nggak belok. Nah, 3 posisi paling sering itu adalah yang paling khas, paling umum itu adalah seperti ini. Ini jadi cradle, jadi digendong biasa, ini klasik. Terus yang dikatakin seperti ini di samping, dan kalau sambil tidur seperti ini. Kalau sambil tidur sama, pastikan si bahunya ngadep bahu ibu. Justru sambil tidur nggak apa-apa, karena kalau masih di awal-awal pasti ibu akan kebangun-bangun untuk menyusui. Jadi pastikan posisinya benar. Pokoknya dimanapun posisinya, mau sambil duduk kayak mau sambil tiduran, bahu ngadep ibu. Ini terutama di 3 bulan pertama posisinya seperti yang digambar, tapi nanti setelah 3 bulan anaknya nyusunya kayak akrobat, jadi dia bisa menjungkir balik sambil apa, tapi yang penting adalah si kedua bahu ngadep bahu ibu dua-duanya. Oke, selanjutnya. Belajar untuk tahu sinyal lapar kenyang anak, karena anak itu nyusunya nggak kayak jam, jadi bukan per 2 jam sekali atau 3 jam sekali atau 4 jam sekali, tapi rata-rata anak akan lapar di sekitar 3 sampai, kalau di awal lahir mungkin 2 sampai 3 jam sekali, kalau udah di siang hari, malamnya mungkin 3 sampai 4 jam sekali, tapi dia bisa di 2,5 jam sekali, bisa di 3 jam 45 menit. Intinya kita baca sinyal lapar anak. Usahakan untuk memberikan ASI itu pas lagi yang pertama, early cues, hungry sama mid cues. Kalau udah nangis, sudah telat, makin kita nggak mengenali sinyal anak. Kalau kita telat ngasih anaknya kalau udah kelaparan malah jadi nggak bisa nyusu karena dia udah keburu marah. Jadi gitu. Tandanya apa sih? Biasanya early cues-nya dia udah nyari-nyari, jadi udah mulai gelisah. Jadi anak itu kerjanya hanya tidur, bangun, main-main sebentar, tidur, pup, udah bangun lagi. Jadi tidur, nyusu, pup, udah tidur, nyusu, pup. Jadi maksudnya kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak udah mulai habis tidur atau habis main, dia udah gitu mulai cari-cari, udah gitu mulai noleh kanan kiri, itu artinya dia udah mau lapar. Selanjutnya dia akan makin gelisahnya akan makin kelihatan, udah gitu dia udah mulai ngoceh-ngoceh, kuing-kuing, masukin ke dalam mulut. Kalau anak udah masukin tangannya ke dalam mulut, artinya dia udah kesel. Itu udah harus cepatan kita kasih nyusu. Nah, sebelum begitu dia lapar, nanti ini kita lihat ya, jari itu boleh deketin ke sekitaran mulut anak, itu namanya reflex rooting. Jadi kalau supaya anak buka mulut lebar, pastikan kita memberikan ASI pas anaknya menunjukkan sinyal lapar, kemudian kita sentuhkan jari kita sekitar mulut anak supaya dia buka mulut, baru kasih payudara. Jadi itu tipsnya supaya lancar. Oke, jadi kalau udah 1 bulan, udah lancar, udah established breastfeeding-nya, jadi udah ngeh gitu ritmenya kapan, udah ngerti sinyalnya, udah macam-macam, udah nggak ada masalah, udah boleh misalnya untuk belajar para atau pompa. Siapa aja sih ibu-ibu yang bisa mompa? Kalau misalnya ibunya kebetulan di rumah aja, atau misalnya work from home-nya tapi jamnya flexi time. Jadi itu nggak perlu nih, maksudnya nggak perlu untuk mompa. Tapi misalnya ibu-ibu dia work from home tapi ada jam kerjanya itu yang nggak bisa diganggu nih, misalnya jam berapa sampai jam berapa, deh gitu, atau untuk supaya memastikan ASI-nya kan tadi kita udah belajar ya, kalau telat ngeluarin, telat
pasti dia akan berkurang. Sehingga untuk meningkatkan atau menjaga volume atau jumlah ASI itu kita bisa perah dan dipompa. Perah pakai tangan, caranya seperti ini. Jadi maksudnya tangannya ini kayak 90 derajat dari ujung aja terus perah ke sini. Begitu nanti dibalikin 180 derajat. Jadi kayak gitu ya. Perahnya ini aja caranya, perah pakai tangan. Setelah itu kalau misalnya untuk ibu-ibu yang kira-kira tadi yang aktif dan nggak selalu 24 jam sama anak, bisa pakai pompa. Jadi perah tangan belajar harus bisa, sama satu lagi pakai pompa. Jadi seperti ini, dan perah tangan itu juga untuk belajar kalau misalnya ibunya kebetulan dianugerahi ASI itu banyak banget. Jadi anaknya telat nyusuin, udah kepenuhan, ini juga belajar perah pakai tangan. Jadi perah dulu, jangan sampai keburu membatu, karena kalau misalnya ASI-nya kepenuhan jadi keras, jadi nanti itu yang bikin sakit gitu. Oke, jadi gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya perlu beli pompa, nih ada pompa apa aja sih? Pompa lihat juga kebutuhannya, apakah sering pakai atau enggak nanti pompanya, atau cuma untuk kalau pergi sekali-sekali sebentar 8 jam tapi balik lagi, tapi seminggu di rumah doang, pakainya manual. Jadi manual nggak usah pakai baterai, udah langsung bantuin kita. Jadi kalau misalnya nggak perlu pakai pompa, maksudnya kalau kita nggak pernah pakai tangan. Atau juga ada pompa yang portable juga, bisa dibawa kemana-mana tapi cuma pakai baterai. Nah, ada satunya lagi adalah electric pump. Jadi begitu dia ada colokannya. Ukurannya nggak mesti segede gini. Ini kebetulan saya contohkan yang hospital grade. Hospital grade sama yang biasa di rumah apa? Bedanya nanti di pressure-nya sama di kekuatan stabilitas si alatnya. Jadi begitu. Harganya juga beda-beda. Jadi sesuaikan seberapa sering perlu mompa, apakah rutin atau enggak, kemudian budgetnya. Dan ini penting sekali Ibu, kalau untuk pompa kita harus kualitas itu harus yang bagus, karena ini nempel langsung sama kita. Jadi kualitas menentukan kuantitas itu penting. Jadi dan ini dilihat-lihat. Jadi apakah perlu yang manual aja yang biasa atau perlu yang elektrik, seperti itu. Nah, rata-rata kalau misalnya pompa ASI itu ukurannya standar, tapi Ibu mesti lihat kita payudara perempuan itu tidak sama, setiap orang payudara kanan sama kiri aja bisa beda. Putingnya juga beda lagi. Jadi kalau misalnya dilihat ini si corongnya, kalau misalnya si corongnya itu yang ini dilihat, kalau dia yang bagusnya itu dia masuknya pas, jadi nanti si putingnya itu dia naik turunnya tuh dia nyaman nih dari sini, naik turun naik turun. Kalau ini maaf yang ini terlalu kecil, jadi kalau yang ini dia pas, jadi dia naik turunnya gampang. Kalau misalnya kegedean itu, jadi dia itu di sini mungkin saya bisa lihatin, jadi ini malah di sini yang ketarik itu, di sininya yang ketarik. Nah itu berarti si corongnya kegedean. Atau kalau misalnya masuknya tuh pas banget, si flank-nya ini masuknya pas banget, berarti dia kekecilan gitu. Jadi perhatikan. Kalau misalnya ukurannya nggak pas, pompanya dia nggak maksimal, gitu. Jadi ini ibu-ibu, jadi ukuran si pompa itu dia ada yang gede banget, si corong ininya itu ada yang gede, ada yang paling kecil 21, tapi rata-rata sih standar. Jadi lihat kalau misalnya kegedean atau kekecilan itu nanti nggak pas untuk si pompanya, gitu. Oke, terus nah pompa itu adalah dia itu nyontek ritme menyusui anak, karena pompa itu dibuat, prinsipnya adalah kan kalau supaya ASINya lancar itu adalah sering disusui. Nah, kalau satu dan lain hal kita lagi nggak bisa bareng sama anak, pompa itu dibuat susunya itu jadi mirip sama nyusu. Ini gimana? Jadi kalau misalnya bayi nyusu itu kayak gini, saking ini penelitiannya seperti ini, dia nyusu pelan, cepet dulu, cepet, udah gitu nyari baru dia pelan-pelan. Nah ini jadi dia cepet dulu baru melambat, cepet dulu baru melambat. Jadi kelihatan ini seperti saya contohkan di sini. Cepet dulu nih di awal tuh dia nyari-nyari, jadi dia kayak cek dulu, tapi cepet tapi dangkal. Nanti kalau udah dapet tuh dia langsung gini, lebih pelan, udah gitu dia ada gleknya. Jadi anak itu ada nyusu glek.
gelap justru gelap. Nanti kalau udah mau udahan dia kayak gini lagi, jadi dia pelan aja, cepet pelan. Nah kayak gitu. Ini adalah ritme menyusui. Jadi nanti kalau mompa juga sama ritmenya seperti itu. Ini contohnya penelitiannya kayak gini. Jadi udah ada gelapnya. Ini waktunya. Oke. Lanjut. Kalau kita udah tahu ritmenya, oh ya ini juga. Jadi ini apa sih sebenarnya? Jadi ini saya pindahin gambar yang ini, yang tengah ini adalah ini gambar yang ini saya pindahin ke sini. Nah, di sini ini adalah tadi mirip. Jadi yang awal itu yang pertama yang sebentar stimulasi pelannya dulu dangkal itu mengantarkan sinyal ke otak untuk produksi. Jadi ini let down. Jadi ini tahap stimulasi. Jadi kalau di stimulasi atau let down itu tahap pertama. Nanti kalau misalnya udah ASI udah mulai keluar, udah lancar. Jadi maksudnya ekspresi udah lancar. Ini maksudnya let down-nya di sini ya Bu Ibu. Jadi kalau udah sampai keluar sampai let down. Tapi kalau ini udah ekspresi, jadi let down-nya udah lancar. Let down itu udah oksitosinnya udah jalan, jadi dia udah lancar keluarnya, jadi nggak cuma pelan-pelan. Nah itu masuknya tahap ekspresi itu tahap udah lancar. Jadi ini tuh yang di sini. Yang di sini, kalau yang ini stimulasi atau let down atau massage juga bisa nih di sini. Jadi yang di awal doang gitu. Dari sini ke sini hitungannya menit, cepet kok. Oke, nah kalau kita udah tahu ritme menyusui seperti itu. Nah, kalau setting pompa itu juga sama. Jadi setting pompa itu pertama stimulasi. Ini mode itu tergantung sama si alatnya masing-masing. Kadang-kadang dia beda-beda namanya, tapi kira-kira bentuknya dua itu. Jadi yang setting yang pertama stimulasi cepat dulu. Dan gitu yang kedua adalah yang ekspresi gitu. Nah, untuk stimulasi itu, jadi gini, pertama-tama settingan itu dibuat dulu semuanya siklusnya sama tekanannya minimal. Siklus itu apa? Siklus itu tuh berapa sering anaknya nyedot gitu. Jadi kalau di pompa juga sama siklus itu berapa kali, jadi secepat apa. Nah, tekanan itu sekuat apa nyedotnya. Nah, pertama-tama dimulai dengan siklus dan tekanannya minimal dulu tentunya. Mulai minimal, tapi kalau di awal, jadi kita ingat ya, di awal itu dia cepat dulu, tapi tekanannya nggak gede-gede banget, tekanannya kecil. Naikkan frekuensi sampai kecepatan maksimal di toleransi, misalnya di 70-80 per kali per menit, seperti itu, tunggu sekitar 2 menit. Jadi pertama-tama frekuensi dulu yang dinaikkan. Pertama distimulasi frekuensinya dulu, baru setelah diekspresi frekuensinya turunin. Nah seperti ini Ibu-Ibu lihat, frekuensinya turunin, tekanannya naik gitu. Jadi kalau misalnya di awal di mode stimulasi yang di awal, pastikan frekuensinya dulu yang dicepetin, tapi kalau ASI-nya udah keluar, udah lancar, si tekanannya yang dikuatin, seperti itu. Nah, nanti kalau di tengah-tengah nyusu tuh kayaknya ASI-nya mulai dikit lagi gitu, ibu-ibu balik lagi ke sini, jadi mulai tekanannya turunin, kecepatannya naikin lagi. Kayak gitu. Kalau bayi itu udah ngaturnya udah kayak gitu, makanya sebenarnya kalau yang siapa sih yang paling bisa ngeluarin ASI paling efektif ya si bayi, karena kan dia orang, jadi kan dia tuh bisa intelligence gitu, jadi maksudnya dia udah bisa ngira-ngirin, oh dia harus cepat nih, oh kita harus pelan. Tapi kalau misalnya pakai pompa kita settingnya manual yang kita kalau udah tahu prinsipnya kita jadi bisa nyetingnya gimana gitu. Nggak usah dihafalin, tapi ingat kalau di awal dia cepet dulu, udah gitu tapi tekanannya biasa aja. Terus dia lebih lambat, tekanannya lebih dalam. Udah gitu kalau lambat, terus ini bisa diulang seperti itu. Berapa lama sih prosesnya? 15-20 menit gitu. Nah, di tengah-tengah kadang-kadang misalnya gini, terutama ibu-ibu yang sudah kembali kerja, biasanya pas bulan kedua, bulan ketiga, kadang-kadang kalau misalnya ada penurunan sedikit di ASI-nya, atau misalnya kalau ibu-ibu yang sudah haid kembali, kalau lagi haid karena perubahan hormon, normal kalau misalnya si ASI-nya itu turun sedikit sebentar. Nah, bisa dilakukan power pumping. Power pumping itu mirip sama cluster feeding, jadi kita nyusunya, kan kalau normal nyusu paling cuma 20 menit, 30 menit, hanya 30 menit. Kalau misalnya ini dia lebih lama, bisa sampai sejam, tapi ada istirahat ya, cepet kayak gini. Ini dilakukan selama 1 minggu, jadi pompa istirahat, kayak gini.
selama 3-7 hari baru ada, bisa 1-2 hari ini pumping. Jadi kayak anaknya lagi growth spurt kayak gitu. Contohnya gitu. Dan tipsnya untuk ibu-ibu yang pumping, kenapa sih kadang-kadang kalau udah balik kerja itu suka langsung ngedrop pastinya, karena namanya udah kerja pasti kan kita pikirannya jadi kebelah ya. Jadi maksudnya nyusu juga, terus kadang-kadang biarpun ada kegiatan lainnya sehingga kita telat nyusuin atau telat mompa itu bisa jadi bisa turun. Nah, oleh karena itu tipsnya adalah selalu kalau lagi nggak bareng sama bayi, jangan sampai nggak dikeluarin ASI-nya, karena ASI itu supply demand, makin banyak dikeluarin makin diproduksi. Nah, berinvestlah pada kalau ada misalnya pumping brand kayak gini. Jadi biarpun ibunya lagi pakai laptop atau sambil ngapain, nggak usah dipegangin si alat pumpingnya, nggak usah dipegangin, udah langsung nempel aja. Jadi memang ada hands free pumping brand. Atau gini, daripada pindah-pindahin ke botol, udah langsung aja mompanya ini nggak usah pakai botol, langsung pindahin ke langsung ke tempat penyimpanan si ASI-nya, bisa kayak gini. Terus ini juga yang ketiga adalah kalau misalnya kebetulan pumpingnya nggak di rumah nih, di tempat kerja, ibu-ibu bisa masukin ke dalam plastik yang bagian yang kena ASI, taruh di plastik, masukkan ke kulkas. Jadi nggak usah habis pumping langsung cuci per hari, tapi langsung masukin kulkas, nanti cucinya malam aja kalau udah pulang kantor, udah pulang baru kita cuci bersih sepompa-pompanya. Tapi pas lagi di kantor bisa bagian yang kena ASI masukin ke plastik kayak gini, taruh kulkas. Mesinnya jangan dimasukin plastik, ini aja gitu Bu Ibu. Terus berapa lama sih bisa nyimpan? Jadi kalau misalnya ASI biasanya kalau bisa simpennya itu kalau di rumah, saya sih lebih sukanya pakainya yang kantong-kantong ini aja, karena kalau udah keluar dia nggak bisa dimasukin lagi, nggak bisa disimpan, takutnya kebuang. Jadi kalau pakai botol ini, simpannya per botol itu adalah kalau misalnya udah pasti kita produksinya banyak dan nggak kebuang, jadi lancar. Tapi kalau misalnya apalagi anaknya kalau udah makan biasanya produksi ASI-nya menurun, dia kan karena kebutuhan nutrisinya udah mulai lewat PASI. Jadi saya sih lebih suka pakai kantong-kantong kayak gini. Kalau baru dikeluarin bisa tahan antara 2-4 jam tergantung suhu gitu. Tapi kalau misalnya di kulkas tahannya sekitar seminggu, optimalnya 4 hari kayak gitu. Oke, menghangatkan adalah kalau misalnya gini, ibu-ibu selama masih bareng sama anak tinggal serumah, bukan dikirim dinas ke mana-mana, saya sarankan nyimpan ASI-nya jangan di freezer, nyimpan ASI-nya di kulkas. Dan secukupnya aja, gini nggak usah banyak-banyak, emang nggak usah segini, karena gini, kita bukan ngasih makan kulkas, kita ngasih makan anak. Jadi misalnya pompa hari ini itu buat besok, pompa besok buat lusa. Nanti pas weekend, Sabtu Minggu bareng sama anak, ya udah itu yang masuk freezer. Jadi kita kan nggak perlu banyak-banyak memang jumlah ASI-nya. Begitu sampai usia 6 bulan. Begitu 6 bulan, dia anaknya sudah mulai pasti kebutuhan ASI-nya nggak sebanyak waktu dulu dia baru masih ASI eksklusif. Nah, kalau misalnya cairin yang dari kulkas, dia nggak susah-susah banget, udah langsung bisa kayak gini, pakai kayak gini ya, dikasih air atau seperti ini. Tapi kalau misalnya dari freezer, misalnya pas ibu mau nyairin dari freezer, caranya adalah jangan taruh di luar, nggak boleh. Tapi dari freezer yang beku itu masuk dulu ke kulkas biasa, baru itu cara yang kedua, yang ketiga ini, gitu caranya. Jadi intinya adalah jangan ngasih makan kulkas, perah secukupnya aja. 1 bulan pertama nggak usah mikirin pompa-pompa dulu, mau kerja mau enggak. 1 bulan pertama pastikan breastfeeding-nya establish dulu, gampang dulu. Baru setelah itu seperti ini. Oke, selanjutnya untuk menyusui dan COVID. Nah, ini kita lagi pandemi. Kalau lagi pandemi, boleh menyusui. Lihat kondisi ibunya juga, karena kalau ibunya kuat menyusui, dokternya bilang oke, ini boleh menyusui, pakai masker, cuci tangan, dan pakai masker, cuci tangan. Jangan lupa kalau misalnya mompa juga desinfeksinya seperti apa gitu. Kalau misalnya harus terpisah dari bayi, misalnya pastikan tempat tiap 2-3 jam sekali gitu. Seperti itu, supaya kalau kita udah selesai isolasi, isoman, pompa kita nggak jadi seret gitu.
Oke, dan busui tetap boleh vaksin. Nah, kalau sampai satu dan lain hal pakai ASI donor harus dilakukan flash heating atau pasteurisasi, jadi supaya kuman-kumannya mati. Flash heating ini bahkan sampai HIV juga bisa mati. Jadi ini penting sekali untuk belajar. Saya tetap sarankan untuk pakai ASI donor atau enggak itu harus konsultasi dulu sama dokter laktasinya. Tapi kalau misalnya boleh pakai ASI donor dan memang pakai ASI donor harus wajib flash heating, jadi supaya aman. Nah, caranya itu adalah kayak manasin coklat. Jadi masukin si asip perahnya ke dalam gelas, terus panci yang berisi air. Nah, si airnya, air yang putihnya ini itu harus di atasnya si susu, si asip perah kita. Jadi biar panasnya merata. Panasin apinya sampai ngegolak kayak gini, mendidih, udah gitu matiin. Nah, itu baru aman. Jadi memang nggak lama-lama, ini harus dilihat karena memang ini nggak lama-lama, baru itu aman gitu. Oke, terima kasih. Kembali ke Mom Shalma. Iya, baik. Terima kasih banyak, Dokter Citra. Wow, luar biasa sekali ya tadi yang disampaikan oleh Dokter Citra tuh aku sampai langsung diem tertegun karena semuanya yang dibicarakan oleh sama Dokter Citra tuh aku alamin semua, Dok. Ini kebetulan saya juga yang mam semua, saya adalah seorang ibu juga, anak saya 2, alhamdulillah dua-duanya juga ASI ya, apalagi yang pertama dia sama sekali nggak mau botol karena saya stay at home. Tapi saya yakin banget nih, walaupun para moms di rumah yang juga di rumah gitu ya, maksudnya tidak bekerja gitu, yang tidak melakukan aktivitas, tapi pasti akan ada dong masanya pengen kita keluar ya kan, ketemu sama teman-teman, hang out, atau bahkan mungkin berkencan sama si papi ya kan, biar makin lengket, ya nggak sih Dok gitu. Jadi tadi kan udah banyak banget tipsnya yang dikasih sama Dokter Citra. Penting banget tadi yang namanya ASI itu tetap akan terproduksi kalau misalkan secara apa ya terus menerus gitu ya diisapnya gitu ya Dok ya. Dan tadi juga ternyata walaupun mom terkena COVID itu masih tetap bisa loh mom memberikan ASI-nya, karena kemarin kayaknya masih banyak yang bilang jangan dulu deh karena takutnya tertular nih Dok gitu. Tapi ternyata boleh ya Dok ya, karena semua yang dihasilkan di ASI itu pasti yang terbaik gitu ya Dok ya. Betul, jadi kalau misalnya ibu menyusui tetap harus konsultasi sama dokter yang merawat karena itu case by case, tapi kalau clear to menyusui, panduannya tadi seperti yang di slide. Soalnya nih Dok, kalau misalnya boleh colongan ya, kemarin adik saya baru melahirkan COVID lagi. Jadi saya yang urusin Dok di rumah, udah ponakan rasa anak. Nah, tapi ya akhirnya dia pompa aja terus di rumah sakit, tapi dia tetap semangat pompa dan alhamdulillah sekarang dia lanjut menyusui sendiri. Wah, cukup senang, ikut senang denger ya. Iya, oke Dok. Ini materinya dokter tuh ya, langsung pertanyaannya nih di Q&A udah banyak banget loh Dok. Ini kayaknya admin bilang udah bingung milih ini gimana ya. Pertanyaannya. Banyak banget pasti ini karena materinya menarik banget dan kayaknya pas banget gitu buat para moms yang masa-masa sekarang kayaknya banyak banget yang punya baby atau mungkin banyak yang lagi masih hamil gitu ya, banyak yang menemukan trouble-trouble dalam memberikan ASI nih. Oke, nah tadi kita udah dengerin materi yang luar biasa dari Dokter Citra. Nah sebagai ibu aktif nih tadi ya, kalau aku bilang nggak cuma ibu yang kantoran doang gitu yang aktif ya, kita juga selalu pengen memberikan yang terbaik untuk si anak. Dan salah satu brand mother and child care yang juga fokus dalam mendukung para ibu dalam memberikan nutrisi terbaik untuk si kecil itu salah satunya adalah Philips Avon. Dan tadi kita udah kenalin ya, kita udah ada Mas Dion. Mas Dion ini adalah Country Consumer Marketing Manager Personal Health dari Philips Avon. Mas Dion, tadi kayaknya banyak banget korelasinya ya kalau misalkan ngedengerin materinya dari Dokter Citra terus bahas-bahas tentang pompa ASI ya kan. Tapi aku mau tanya sedikit dulu sebentar sama Mas Dion ya. Mas Dion, Philips Avon itu kan turut mendukung program pemberian ASI minimal 6 bulan pertama kelahiran dengan mengeluarkan produk breast pump untuk para ibu di Indonesia. Dan kita tahu juga ya banyak sekali masalah dalam tumbuh kembang anak karena kurangnya pemberian ASI. Salah satunya adalah stunting. Nah, gimana nih Philips Avon melihat hal tersebut nih Mas Dion? Ya, terima kasih Mbak Selma dan Dokter Citra. Jadi memang kalau dari Philips Avon sendiri kita sangat mensupport gitu ya program pemerintah untuk pemberian ASI minimal 6 bulan dan itu juga
prolong biasanya sampai setelah 6 bulan itu biasanya kita ada namanya empasi tadi yang sudah sempat Dokter Citra sudah informasikan ya. Di empasi itu juga berarti kan tetap ada ASI-nya. Jadi memang kita di Philips Avent itu mensupport program ini dan juga kita juga melihat ternyata stunting atau apa namanya problem tentang tumbuh anak itu juga ada korelasinya dengan pemberian ASI ini. Karena ada ketika bayi tidak diberikan ASI ataupun base nutrition yang tadi Bu Dr. Citra juga sudah sangat jelaskan sangat gamblang apa saja kontennya, apa saja benefitnya, itu ternyata bisa bila tidak kurang diberikan ASI sehingga anak itu bisa stunting. Dan di Indonesia itu kalau dari datanya itu ada sekitar 24% ya orang bayi di Indonesia yang kena stunting, dan di pemerintah juga di tahun 2024 itu menargetkan dari 25% itu turun ke 14%, sehingga di sini kita bersama gitu ya dari Departemen Kesehatan, dari Philips Avent dan juga dari seluruh ekosistem ibu menyusui untuk bisa menyukseskan hal tersebut seperti itu. Iya, luar biasa. Ini salah satu contohnya nih, Mams. Kalau misalnya lihat kok Mas Dion seorang laki-laki tapi juga turut gemar gitu ya untuk yang menggaungkan tentang si ASI ini salah satu contohnya bukti dukungan seorang ayah loh kepada Mams gitu, karena pengen kasih yang terbaik ya Mas Dion ya. Betul. Nah, melalui apa gitu ya, ada alat oke tadi, karena kan kita nggak bisa menutup kemungkinan para wanita ini kan udah pada sibuk-sibuk ya sekarang. Benar sekali. Udah banyak banget yang jadi influencer itu para moms. Jadi jangan sampai kegiatan yang yang aktif gitu ya para moms semua itu menghambat pemberian ASI terbaiknya moms. Oke, nah kalau Mas Dio nih, boleh nggak di-share nih ke kita semua apa sih sebetulnya Halo. Halo, tes 1 2 3. Tes. Mbak Selma. Nge-freeze ya. Ke-freeze sebentar. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu mungkin tadi ya, sebenarnya seperti yang tadi Mbak Selma juga informasikan, bahwa di sini itu kita lihat ya, maksudnya ibu aktif tuh ada ibu bekerja, ada ibu rumah tangga, dan semua ibu-ibu menyusui itu aktif banget. Bahkan ada yang maksudnya event ibu rumah tangga punya side job, misalnya menjadi businesswoman gitu ya, atau punya kayak bisnis UKM ya, seperti yang mengharuskan mereka juga akhirnya keluar rumah gitu ya, tetapi tetap berkepikiran nih gimana caranya bisa tetap memberikan nutrisi terbaik untuk anaknya, sehingga disinilah peran dari Philips Avent memberikan rangkaian produk yang bisa mensupport hal itu. Jadi seperti kita punya pompa ASI, tadi juga kita punya kayak breast milk bag, kita juga punya breast milk container gitu ya. Jadi memang itu kerangkaian yang tadi Dr. Citra sudah jelaskan journey-nya gitu ya, untuk melakukan breastfeeding ketika ibu menyusui ini tidak bisa melakukan direct breastfeeding karena ada tuntutan gitu ya, ada tuntutan pekerjaan atau tuntutan dia harus keluar rumah, atau even though dia di rumah dia tetap harus stocking gitu ya, dokter ya. Jadi kayak kata-kata tadi Dr. Citra udah jelasin tentang ritme menyusui dan lain-lain, itu kan kelihatan bahwa kadang-kadang ditambah juga bayi itu lebih sering tidur ya dok ya. Jadi memang di situ di mana ibu itu betul tetap terus harus melakukan pumping atau stokis ASI-nya ke dalam refrigerator, sehingga nutrisi yang tadi sudah Bu Dr. Citra jelaskan dengan sangat baik itu bisa terus diberikan kepada anak seperti itu. Halo Mbak Selma. Terima kasih Mas Dion informasinya. Siap. Halo Mbak Selma. Ya nggak apa, mungkin Mbak Selma sepertinya keputus. Nggak apa-apa. Mungkin kita... iya. Halo, Mas Dion. Sorry ya, ini aku jadi lewat ini aja. Oke, no problem. Halo. Welcome back, Mbak Selma. Iya, tadi luar biasa sekali ya, seperti yang disampaikan bahwa ternyata dengan Philips Avent itu kita banyak banget pilihannya tadi ya, kalau Mas Dion sempat sampaikan. Aku tadi sempat colong-colong dengar gitu, dan banyak banget juga kalau tadi kan Dokter Citra sempat sampaikan bahwa para mam semua juga harus pintar-pintar memilih si breast pump yang cocok gitu ya.
dokter gitu, jangan sampai nanti terlalu sempit atau jadi menyakiti si payudara mam semua, tapi juga jangan terlalu lebar juga yang ada juga tidak maksimal isapannya gitu ya. Dan tapi juga harus yang secara ritme pompaannya harus sama gitu ya, sama sedotan si bayi ini. Nah, kalau misalkan dari Philips Evans sendiri nih ya, Mas Dion, ada nggak sih teknologi khusus yang digunakan nih dalam breast pump Philips Evans ini sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mbak Selma. Jadi memang tadi teknologi kita jadi mungkin sebagai introduksi juga di Philips itu kalau kita tahu kan biasanya produknya kayak blender gitu ya, setrika dan juga ada audiovisual atau juga ada lampu gitu ya. Tapi di Philips ini juga kita sebenarnya punya beberapa produk yang berkaitan dengan peralatan di rumah sakit gitu ya. Jadi kayak alat-alat USG, alat-alat MRI, CT scan gitu. Jadi sudah sangat sudah sangat dikenal merek Philips itu di rumah sakit. Sehingga ketika kita mengeluarkan breast pump ataupun produk-produk lain, itu juga kita punya yang namanya teknologi advanced health technology gitu. Jadi apa-apa yang kita punya di alat-alat di rumah sakit itu kita adjust ke dalam produk-produk yang ada di personal health. Jadi misalnya seperti breast pump ini, teknologi yang kita pakai namanya natural motion technology, di mana di situ kita mengimitasi bagaimana baby itu melakukan menyusu kepada puting ibu gitu. Jadi itulah yang kita imitasi, proses itu menjadi natural motion technology, sehingga di breast pump-nya Philips itu di Philips Evans itu bisa kelihatan nanti akan bisa menghasilkan karena prosesnya itu sangat natural ya, sehingga seperti natural teknologi tadi, sehingga ASI yang dikeluarkan itu juga lebih banyak dengan sedikit waktu. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, karena tadi yang saya informasikan, Philips itu sudah sangat terkenal di rumah sakit ya, jadi even pompa ASI kita ini sudah medical atau hospital grade, di mana kita itu memiliki mmHg ya, atau milimeter per merkuri, satuan pressure-nya itu adalah di 270, sementara standar dari BPOM-nya US ya, BPOM USA itu ada sekitar di 250, sehingga itu yang menyebabkan pompa ASI kita itu benar-benar bisa dibilang clinically tested gitu ya, jadi medical grade dan juga punya teknologi natural motion technology. Seperti itu Mbak Selma. Mbak Selma unmute. Mbak Selma unmuted, Mbak. Oke, ya. Nah, luar biasa sekali ya. Tadi ternyata pas aku kalau lihat di kolom chat juga gitu, banyak banget para mams di sini yang udah pakai loh sama Philips Evans. Dan mungkin Dokter Citra boleh nambahin, benar nggak sih itu kalau yang dibilang tadi sama Mas Dion kan tadi ada tekanan berapa 270 dan sebagainya. Emang secara rekomendasi di rumah sakit seperti itu ya Dok ya? Jadi kalau misalnya Mbak itu kalau tekanan tadi kalau misalnya yang elektrik itu kan bisa diukur tekanannya. Kalau yang biasa itu biasanya di 150. Jadi kalau tekanan biasa 150, kalau yang hospital itu kan kadang-kadang kebutuhannya itu dia beda, kan hospital itu dia di sebelum corona itu bisa disewakan antara ibu, jadi dia harus memang lebih bandel lah gitu, jadi tekanannya bisa lebih kuat karena ada di ibu tertentu yang dia butuh tekanan lebih kuat, terus dia harus lebih tahan banting karena ya itu makanya dibilang hospital grade kan, bukan untuk personal use, biasanya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya tekanan sama frekuensi itu berpengaruh, Mbak Salma, Mom Salma. Iya, bener. Dan sampai tadinya aku baca di kolom chat ya, kalau Mas Dion sama Dokter Citra lihat gini, wah emang Philips Evans itu is the best. Iya. Terima kasih semuanya. Tapi bener loh Mas Dion ya, aku dari anak pertama, anak kedua pakai Philips Evans loh. Maksudnya botolnya, sampai empengnya, semuanya. Harus ya kan? Pasti mau semua di sini juga pakai kan, sama apalagi mau dapat sterilizer tadi dari Philips. Penting banget tuh. Gampang. Tadi banyak banget loh quotes dari Mas Dion ataupun dari Dokter Citra, tinggal di-posting aja ya kan di Instagram Stories-nya Moms. Tapi ingat, jangan lupa jangan di private ya. Jadi siapa tahu nanti kamu nih yang Moms yang bisa dapet nih sterilizer-nya. Dion, ada nggak sih tips dari Philips untuk memilih breast pump? Terima kasih pertanyaan.
pertanyaannya. Jadi kalau untuk memilih breast pump tadi Dokter Tita udah sempat ada slide itu, jadi tentang manual dan juga elektrik ya. Jadi kalau misalnya aku summary lagi gitu ya, bahwa untuk ibu-ibu yang tidak terlalu sering melakukan pumping itu direkomendasikan menggunakan manual breast pump gitu. Jadi tidak terlalu sering itu berarti di bawah 3 kali sehari. Tapi kalau misalnya dia cukup sering lebih dari 3 kali sehari, itu direkomendasikan untuk menggunakan pompa ASI yang elektrik seperti itu Mbak Selma. Dan nah di luar itu apa ya, balik lagi sebenarnya dalam memilih pompa ASI selain dari tipenya manual atau elektrik sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi dari ibunya sendiri, yang pasti menurut saya itu harus ada 3 hal gitu ya. Kita ngomongnya 3C ya, 3Cs gitu ya. Jadi yang pertama adalah clinically tested gitu ya, yang tadi. Jadi pilihlah pompa ASI yang medical grade dan juga dia mempunyai teknologi yang sangat advance gitu ya, karena dimanapun kalau tadi sempat diinformasikan gimana pun pompa ASI ini akan melekat dengan bagian tubuh kita gitu ya, bagian tubuh dari menyusui, which is bagian dari breast dan juga dari nipple-nya. Jadi itu butuh benar-benar yang kayak adu aman lah bisa jadi kayak clinically tested. Lalu yang kedua adalah comfort gitu ya. Jadi comfort ini adalah nyaman, di mana di Philips Avon ini sangat meng-highlight hal ini di dalam produk kita. Karena kenapa? Karena kita punya namanya soft massage cushion gitu ya. Jadi bantalan pijat lembut yang ada di semua breast pump-nya Philips Avon, itu yang membuat produksi ASI-nya juga lebih banyak dan juga lebih berkualitas. Lalu yang kedua, kita juga memiliki special design ya. Jadi desain kita tuh spesial. Jadi mungkin kalau misalnya ibu-ibu menyusui atau yang pernah experience menggunakan pompa ASI, biasanya menggunakan pompa ASI itu agak harus condong ke depan gitu. Jadi agak nggak nyaman sebenarnya ya. Cuma karena kita punya special design dari Philips Avon ini, itu memungkinkan para ibu untuk pumping itu dalam keadaan bersandar gitu ya. Jadi nggak perlu harus condong ke depan ataupun tegak. Karena gimana ya, kita mau pumping tapi kok kondisinya agak nggak rileks gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan mungkin tadi aku lihat ada beberapa pertanyaan kenapa ASI pada saat pumping itu tidak keluar banyak. Karena itu salah satunya adalah karena mungkin kondisinya breast pump-nya itu mengharuskan kita untuk condong ke depan atau tegak. Tapi dengan Philips Avon itu kita bisa banget untuk pumping dalam keadaan bersandar. Jadi nyaman gitu ya, sehingga ASI-nya juga lebih berkualitas. Lalu yang kita juga lihat di comfort-nya itu adalah namanya personalization ya. Jadi di poin comfort itu selain tadi ada soft massage cushion, kita juga punya special design yang memungkinkan pumping dalam keadaan bersandar. Kita juga namanya ada personalization. Kita tadi yang Dokter Cita sempat sampaikan ya, ada dua tahap ya pada saat pumping itu ada yang namanya stimulation dan juga expression gitu ya. Nah, di Philips Avon ini kita punya personalisasi yang bisa dipilih sendiri sesuai kebutuhan dan juga kondisi dari ibu atau busui ya, kita ngomongnya ibu menyusui. Itu ada 8 level stimulasi dan juga 16 level expression gitu ya. Jadi itu bisa diatur sesuai dengan kondisi si ibu sendiri, dan itu bisa di save, dan ketika di save yang pompa ASI elektriknya itu nanti ketika pumping lagi dia otomatis mengikuti settingan yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga itu benar-benar bikin nyaman banget gitu ya. Nah, last but not least itu adalah convenient gitu ya. Si terakhir adalah convenient, di mana di sini ini kita meng-highlight namanya poin noiseless atau hening gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pompa ASI elektrik itu ada suara listriknya di beberapa breast pump lain, tapi di punya kita di Philips Avon ini, karena kita tadi aku bilang ya, teknologinya kita udah advance banget, mengadaptasi dari peralatan yang ada di rumah sakit, kita itu noiseless banget. Jadi kalau misalnya saat pumping event di rumah, di dekat bayi yang sedang tidur, itu tidak akan mengganggu. Seperti itu. Jadi itu bisa dilihat, dicoba nanti ketika nanti para busui atau moms pada super moms kita ini udah membeli ya, bisa dicoba dan itu bisa dibuktikan itu noiseless dan istilahnya convenient gitu pada saat digunakan. Lalu convenient terakhir adalah pompa ASI-nya Philips Avon ini less parts ya. Jadi bagian-bagian itu sangat sedikit sehingga mudah dirakit even buat ibu-ibu ya. Jadi tidak bisa ngerakit sendiri, bisa mudah dilepas lagi dan juga mudah dibersihkan.
gitu. Jadi itulah ada 3 ya, clinically tested, comfort dan juga convenient. Itu adalah apa namanya tips-tips dari saya gitu ya untuk pemberian pompa ASI. Dan juga nanti yang paling penting adalah tadi apakah busui atau para supermoms ini tipe yang sering melakukan pumping atau tidak sering melakukan pumping. Kalau tidak sering pakai manual, kalau sering menggunakan elektrik. Itu aja Mbak Selma. Terima kasih. Iya, makasih banyak Mas Dion. Tuh, berarti ya para mom semua nih, para super mom semua di rumah udah dikasih banget nih kemudahan. Jadi ya biasanya mungkin kalau dulu mau pumping itu pasti keluar kamar dulu loh Mas Dion, karena takut si Ya. Dede bangun. Ya kan? Nah, Jadi itu kayak, penting banget. aduh. Betul. Padahal sekarang berarti emang enteng banget ya, tinggal melek aja ya sudah, bahkan bisa dengan posisi nyaman gitu. Karena memang sebetulnya kalau boleh nanya lagi sama dokter, dok, biar ASI nyaman, maksudnya ASI keluar banyak kan juga tetap kita harus nyaman ya nggak sih dok? Kita sebagai ibu, baik mau kita menyusui, Kan, ya kan? nggak 5 menit ya nyusu itu ya. Lumayan. Jadi kalau pegel ya udah keburu udahan kitanya bendera putih. Cerah. Itu dia, kan ada yang sempat yang viral di mana si ibu nyusuin udah sampai begini ya, nunduk-nunduk gitu, dan si bapaknya langsung gercep bangun jadi sandaran si ibu. Nah sekarang nih kalaupun mau nyusuin ataupun pumping udah nggak perlu nunduk-nunduk lagi nih gitu, karena udah ada Philips Avon ya kan, udah nyaman deh, mau posisi seperti apa juga udah bisa lah gitu ya dengan si Philips Avon ini. Seru banget loh Mams. Nah tadi udah banyak banget cerita ya Mas Dion tentang pompa Philips Avon ini sendiri. Nah, tapi selain breast pump, produk apa aja sih Mas Dion yang dipiliki oleh Philips untuk membantu para super mom semua nih dalam memberikan kebutuhan nutrisi buat si kecil? Ya, thank you Mbak Selma. Jadi selain breast pump, di Philips Avon ini kita punya rangkaian journey untuk perawatan bayi gitu ya. Yang pertama adalah breast pump tadi, lalu yang tadi saya sempat informasikan ada kita punya breast milk bag dan juga breast milk container yang semuanya itu yang tadi berkaitan ya pada saat proses melakukan pumping, setelah pumping ditaruh di breast milk bag atau di container, lalu bisa ditaruh di refrigerator ataupun di freezer untuk stokis para busu yang misalnya tadi kayak harus pergi gitu ya. Tapi juga mungkin produksi ASINya sedikit sehingga butuh melakukan stokis di rumah ataupun di luar rumah. Lalu kita juga punya rangkaian botol gitu ya, botol bayi, botolnya botol klasik yang anti kolik dan juga natural. Kita juga punya dotnya juga punya klasik natural lengkap gitu ya. Lalu juga kita punya empeng ya, yang tadi juga Mbak Setengah tadi. Aku pakai Mas Dion. Iya, thank you banget gitu. Jadi empeng itu juga lucu, ada yang glow in the dark, ada gambarnya lucu-lucu ya, warna-warni, ada gambar binatang, gambar buah, jadi benar-benar sangat lucu gitu lah dipakai di anak gitu. Lalu di luar itu kita juga punya produk-produk lain seperti bottle warmer gitu ya. Jadi kayak tadi sempat Dr. Citra memberikan tips gitu ya bagaimana tadi cara tindak lanjut manasin ASI. Nah itu kita punya bottle warmer yang even though dari beku tadi di refridge, walaupun tadi Bu Dokter kita udah sempat bilang itu harusnya ditaruh di di refrigerator dulu ya dokter ya, baru diproses. Nah itu nanti kalau misalnya dengan bottle warmer kita bisa dilakukan dalam waktu 5 menit. Dari even though dia beku langsung ditaruh di warmer itu dia langsung bisa langsung diberikan kepada si bayi setelah 5 menit dilakukan warmer. Lalu kita juga punya punya produk sterilizer, lalu juga punya food processor. Jadi kayak tadi yang tadi pokoknya udah lengkap ya. Jadi kayak udah 6 bulan nih, udah lebih dari 6 bulan mau empasi, tetap butuh ASI dan juga makanan pendukungnya. Nah, ini kita juga punya food processor. Jadi bisa dibilang kita tuh lengkap ya untuk produk perawatan bayinya. Seperti itu sih Mbak Selma. Wow, lengkap sekali. Berarti dari usia bayi 0 udah sampai 6 bulan ada juga, ya kan? Benar. Lengkap banget ya gitu. Mams, udahlah nggak usah kemana-mana. Jadi, aduh, bingung nih mau food processor apa ya? Udah langsung aja. Dan satu lagi Mbak Selma, setelah umur 2 tahun pun kita punya yang namanya botol anak gitu ya, botol untuk botol minum ya. Botol bayi ya? Botol minum. Botol minum yang di atas 2 tahun, jadi bisa sampai 2 tahun, sampai 5 tahun. Jadi kita punya produk botol minum yang juga dia bisa membantu untuk merangsang pertumbuhan gigi dan juga menjaga mulutnya gitu ya. Karena kan nggak bisa tuh dia pakai botol yang sembarangan ya bisa dibilang. Jadi kalau untuk ini kita punya produk khusus di atas 2 tahun untuk
kita ngomongnya infant bottle ya, infant drinking bottle. Seperti jadi kita dari umur 0 sampai umur 5 balita ya, kita punya lengkap. Seperti itu. Iya benar. Dan soalnya kalau botolnya Aven termasuk empengnya pun juga ada ukurannya kan ya. Betul sekali. Ya? Betul Saya sekali. pakai Betul sekali. 0 sampai 6 ganti gitu ya, per stagesnya. Jadi jangan yang udah umur 8 bulan masih pakai yang 0 sampai 6 gitu. Ukurannya pun beda. Dan kenapa dulu cocok banget aku karena ternyata ukurannya tuh hampir sama dengan ukuran payudara si ibu. Kalau mau curcol ya kan, Ya, betul. Benar sekali Mbak Selma. Jadi memang bisa dibilang semua dot kita ataupun dot ya terutama ya, itu 99,90% itu cocok dengan semua puting ibu, sehingga ketika diberikan kepada bayi itu tidak akan tidak ada non nipple confusion gitu. Bingung Jadi kayak puting gitu ya. Bingung puting bahasa Indonesianya, atau non nipple confusion, sehingga itu yang menyebabkan anak yang biasa direct breastfeeding, even though dia dikasih botolnya Philips Avon, itu mereka tidak akan bingung gitu karena oke, ini kayak aku biasanya dapat ASI dari mami nih gitu kan. Jadi langsung bisa nyambung gitu. Pelekatan tadi prosesnya yang tadi Dokter Citra udah sempat informasikan dengan sangat bagus banget kalau menurut aku gitu. Wah, iya luar biasa. Tadi dokter kita juga udah bilang setelah 1 bulan kita udah dapat ritmenya. Nah itu udah mulai boleh dicoba deh. Apalagi kan kalau buat mom yang bekerja kan 3 bulan kita sudah mulai langsung back to work lagi ya kan. Jadi habis 1 bulan tuh udah mulai dibiasakan. Nah coba tuh ada botol Philips Avon-nya juga. Lengkap banget lah pokoknya. Apalagi hari ini bakal dikasih apa? Sterilizer ya, Mbak Selma, sorry nambahin lagi. Jadi kayak tadi Mbak Selma ngomong, kenapa menjadi penting breast pump ini? Karena tadi setelah 3 bulan, biasanya kan cuti kelahiran 3 bulan, lalu setelah 3 bulan kan harus WFO lagi, harus kerja lagi, harus beraktivitas di luar lagi, lebih aktif lagi dibanding sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat sekarang even di kantor gitu ya, di gedung perkantoran, lalu juga di beberapa mall itu ada ruang menyusui ya. Jadi sangat cocok. Tapi kan kita juga kadang-kadang takut bawa anak ke mall, bawa anak ke kantor nggak mungkin juga gitu kan. Jadi kayak even kantor itu juga sudah memberikan fasilitas untuk breastfeeding gitu, sehingga breast pump ini penting banget untuk bisa dibawa ibu bekerja ataupun ibu aktif ke tempat di mana dia tidak bisa memberikan nutrisi langsung kepada bayinya, sehingga breast pump ini menjadi penting gitu, seperti itu. Terima kasih. Iya, sekarang tuh kayaknya breast pump udah jadi lifestyle ya Dok ya Mas Dion ya. Aku ketemu teman aku nih abis ngelahiran ya kan, nongkrong gitu ya di kafe, dia bentar ya guys, gue pumping dulu. Mereka udah sesantai itu karena mereka pumping aja gitu ya, udah pakai yang elektrik gitu ya. Dok, udah nih selesai gitu. Jadi udah as simple as that loh sekarang gitu. Jadi nggak usah dibikin stres. Biasanya kan para mom tuh sampai pada baby blues ya dibilangnya kalau zaman dulu. Stres di rumah terus gitu ya bawaannya. Karena harus di rumah nyusuin gitu. Ini enggak, udah caranya praktis sekarang gitu. Yang penting ASI tetap bisa dikasih dong buat si kecil. Oke, ini udah banyak yang nggak sabar, Mas Dion sama Dokter Citra minta aku bacain di kolom Q&A-nya karena tadi materinya luar biasa. 271 loh. 277 pertanyaan. Ya itu pokoknya tim admin bingung tuh di belakang. Yang milih-milihin ya. Pokoknya kalau yang sama pertanyaannya kita nggak akan ucapkan 2 kali ya, Mams. Jadi nanti kalau yang pertanyaan sama kita akan jadikan 1 pertanyaan aja gitu. Nah, tapi nanti nih ya sambil admin kita namanya juga 270 ya kan. Adminnya harus dipilih-pilih dulu nih gitu. Kita mau para super moms ini melihat dulu nih video berikut ini ya. Kita saksikan dulu. Hold your head up. What we love does is like tomorrow with today. Lead the way up, shine a light to where we're going. Bring tomorrow yesterday.
As an exclusive Supermom Voices participant, we will show you how you can get on board, apply for campaigns, and start earning some great rewards just by sharing your thoughts on products and services of brands you love. Connect to the App Store for Apple devices or Google Play Store for Android devices and search for Supermom Voices to download the app. Create an account by entering your email and select a password. Next, verify your account by entering your one-time PIN that is sent to your registered email. Start by setting your profile photo, followed by country, name, birthday, contact number. Adding in details such as your ethnicity and interests will help us get to know you better. Brands also need to know where you hang out, so we need you to share your Instagram profile and Facebook groups you interact in. Finally, we would like to know you a little more about you as a parent, so go ahead to let us know about your parenting interests as well as pregnancy and motherhood related details. Great! Now all you have to do is sit back and wait for your account to be approved. Once you are approved, you can start browsing the available campaigns. For more details, when you select on the campaign of choice, you can find out more on the requirements and rewards for participating in these campaigns. After seeing something you fancy, select the campaign that you would like to participate in. You can start the application process by selecting Apply for Campaign. Select platforms that you want to submit your content. This can be on Facebook groups or your Instagram profile. Once approved, you can start by submitting your draft for the campaign. Upload your video and photos and add the captions for your draft. Once approved, you can proceed to put up your content on the chosen social media platform. After posting, submit the link to your post for us to track your progress. When the campaign ends, take screenshots of your social media success and submit it for processing. You will receive your reward once details on your postings and social media engagement have been approved. Campaigns completed will be shown under the posts icon. This will allow you to track the various campaigns you have taken part in. Finally, track your earnings on your profile page. Here, you will also be able to make changes to your profile and do withdrawal of funds from your account. Halo. Halo, selamat siang. Asik. Halo, Halo Mas Dion. Halo, Bu Dokter. John, Dokter Citra, ini lagi down lagi di internet ya. Beda kalau ada online kan sudah pasti ya. Ada problem di situ. Oke, sek. Itu dia. Oke. Ini sebenarnya tuh banyak banget pertanyaannya ya. Tapi aku coba baca dulu nih, ada pertanyaan dari media yang udah masuk. Jadi ada dari raka.medcom.id. Ini Raka ini kayaknya dead sekali ya. Ingin bertanya buat Dokter Citra. Kan ada dok anak-anak yang memiliki kebiasaan suka makan kertas, tanah, bahkan bensin. Ini ngeri juga ya temannya. Nah, dari sisi kedokteran, mengapa hal itu bisa terjadi ya dok? Bahaya apa? Masa cuma dengar makannya doang. Oh, halo? Ya, halo. Jadi katanya anaknya suka memiliki kebiasaan. Sudah. Oke, sebentar.
Nah, katanya nih, si anak Sorry, Mam Shalma, suaranya belum terdengar. aku oke. Halo, sudah Aman. Oke. Oke. Ya, jadi katanya nih, Dok, ada anak-anak yang memiliki kebiasaan suka makan kertas, tanah, bahkan juga bensin. Ngeri juga ya, Dok, ya, kalau misalkan makanannya makan bensin. Nah, dari sisi kedokteran, mengapa hal ini bisa terjadi ya, Dok? Oke, apa yang harus suaranya nggak masuk. Terima kasih Mam Shalma. Ini saya mau appreciate dulu nih, ada Mam yang langsung jawab nih, saya bisa lihat nih Mam Manggara ini benar. Ini namanya Pika. Jadi kalau misalnya Pika itu biasanya mencerminkan ada gangguan mikronutrisi di dalam badan, jadi itu mesti cek. Jadi dua ya, bisa nutrisi, bisa behavior. Jadi kalau udah makan segala macam itu bawa ke dokter anak terdekat. Sorry, Mom Shalma, masih mute. Oke, aku coba pakai handphone ya. Oke, jadi harus ke dokter aja gitu ya, kalau memang sudah ada yang terdekat. Oke, halo, cek. Sudah ya? Terdengar jelas. Sudah terdengar. Jadi pokoknya Mam jangan dibiasakan gitu ya, kalau misalnya udah yang seperti ini kita jangan memaklumi si anak, karena memang kadang-kadang si anak ini bawaannya mau kemana-mana aja gitu ya, makan ini, megang apa dia langsung makan, megang ini langsung apa gitu ya. Tapi itu jangan didiamin. Nah, oke, sebentar, aku lagi coba lihat lagi untuk Q&A-nya. Boleh. Bentar. Kita lihat banyak sekali soalnya ini ya. Oke. Aku lihat dulu di Q&A-nya. Mam Gian boleh minta tolong saya di chat saja karena hilang ternyata ini ya yang ada di list saya. Oke, ada dari Dokter izin bertanya, saya Tri Utari dari Tangerang. Apakah KB suntik 3 bulan mempengaruhi rasa dan kualitas ASI? Soalnya ketika saya sudah mulai KB suntik 3 bulan, anakku seperti sudah tidak suka ASI. Soalnya setiap diberikan nangis dan muntah. Wow. Mbak Putari, Apakah jadi betul nih, Dok? kalau KB itu ada 2 jenis. KB yang isinya 2 hormon sama 1 hormon. Pastikan pilih yang hormonnya 1. Jadi bilang sama si dokternya, dokter kandungannya, Dok atau bidan, saya sedang menyusui, tolong pilihkan KB suntik yang cocok untuk Ibu Uzi. Karena kan menyusui itu pakai hormon. KB pakai hormon juga, jadi pasti ada pengaruhnya. Biasanya produksi sih, bukan dirasa. Tapi kan kalau anak-anak itu alirannya kurang kencang dari biasanya, dia berasa, bukan rasanya, lebih kayak itunya. Jadi ngaruh ya, KB pilih yang tunggal atau nggak usah dihafalin, bilang sama dokter atau bidannya, tolong suntiknya KB yang untuk ibu menyusui. Oke, jadi tetap harus diinformasikan dulu ya, jangan takutnya dokternya tuh pasang KB nggak tahu bahwa Mams itu sedang menyusui gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, ada lagi nih dari Anggra ini ingin bertanya, seorang teman pernah mengalami abses payudara diduga karena melakukan pumping yang tidak tepat. Apakah benar pumping yang tidak tepat dapat menyebabkan hal tersebut? Dan bagaimana cara agar hal tersebut tidak terjadi? Apakah ada jenis ataupun merek pompa ASI yang direkomendasikan untuk hasil pumping maksimal dan terhindar dari abses maupun hal lain yang tidak diinginkan? Pertanyaannya buat dua-duanya. Monggo, dokter dulu. Terima kasih, Mam Shalma. Bagus sekali pertanyaannya Mbak Manggara ini. Jadi gini, kalau kita tahu dulu kenapa sih bisa jadi abses itu apa? Jadi
kita kan tahu tadi si ASI itu isinya tuh zat hidup, jadi tuh di dalamnya tuh ada tentara, jadi dia nggak cuman susu doang. Nah, kalau misalnya dia ngendap tuh di dalam payudaranya, dia tuh keluar tuh si tentaranya keluar, dan di dalam payudara kita kan juga ada tentara lain, itu berantem. Nah, berantem kan ada yang mati tuh, itu yang akan jadi abses. Jadi abses itu adalah nanah bekas pertempuran. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Kalau dia itu nggak langsung tiba-tiba ada abses. Jadi kan kalau pengeluarannya nggak lancar. Jadi pertama-tama biasanya payudaranya penuh dulu, engorgement, penuh, asinya kebanyakan, terus dia didiemin, ngendap, nah barulah si asinya keluar kemana-mana, si tentara dalam keluar kemana-mana itu. Jadi artinya adalah kalau misalnya payudara kita udah kerasa penuh, segera dipompa, dikeluarkan. Kalau udah keburu membatu, jangan pakai pompa, nggak bisa. Kalau udah keburu membantu, pijat dulu pakai tangan. Tadi kan diajarin ya, tangan pijat pakai tangan. Kalau udah pakai tangan, pakai anak. Kenapa? Karena anak tuh yang bisa tuh, dia nanti kepalanya tuh miring ke sini, miring ke sana. Jadi dia tuh udah bisa ngecek tuh gimana sih harus dia mengeluarkan. Karena kalau tentaranya asinya ngendap, tentaranya keluar aja, intinya itu. Terus ini juga tipsnya adalah kalau misalnya lagi seperti itu dikeluarkan dalam 24 jam, dia harus dikeluarkan perbaikan. Dalam 3 hari pergi ke dokter. Kalau setelah ke dokter atau konselor lakasi setelah 3 hari belum ada perbaikan, kembali lagi, karena kalau kelamaan itu yang akan jadi abses. Tapi kalau misalnya langsung ditangani, kita sendiri dulu 24 jam, kita sendiri dulu. Kalau nggak berhasil, dia nggak akan jadi abses. Jadi itu bantu. Jadi artinya abses itu terjadi kalau pengeluarannya nggak lancar. Apa hubungannya sama pompa? Nah, kalau pompa itu, ini juga pompa itu untuk mengeluarkan ASI sesuai kebutuhan anaknya, bukan untuk ngasih makan kulkasnya. Kadang-kadang suka lihat di sosial media itu sekulkas isinya ASI gitu. Lah, yang butuh ASI bukan kulkasnya, anaknya. Nah, kalau sampai kita ngasih makan anak dan ngasih makan kulkas juga, jadi si otak kita itu produksi ASI itu kebanyakan di luar yang dibutuhkan. Jadi begitu. Biasanya kan kalau ibu-ibu normalnya tuh 2 atau 3 jam sekali baru ngisi lagi. Tapi kadang-kadang kalau ngasih makanan kulkas itu pasti sejam sebentar udah ngisi lagi, sejam sebentar udah ngisi lagi. Jadi kita telat ngisi sedikit udah keburu penuh, habis penuh dia membatu. Kalau udah membantu tuh nggak bisa pakai pompa, jadi emang harus manual. Jadi itulah manajemen ASI-nya. Kalau ASI itu bukan sebanyak-banyaknya, tapi ASI itu harus cukup. Jadi secukup anaknya, secukup yang dan ingat yang kasih makan anaknya bukan kulkas. Jadi cukup, tidak berlebihan. Dan kalau ada masalah, segera ke dokter biar nggak terlalu berlarut-larut. Jadi kalau udah sampai abses itu berarti dia sebenarnya udah tahap lanjut. Gitu. Terima kasih. Iya, makasih dok. Nah, kalau bertanya mengenai pompa, langsung ke Mas Dion, boleh nambahin Mas Dion? Ya, kalau menurut aku sih tadi kayaknya penjelasan dari Dokter Citra udah sangat jelas. Harus dikonsultasikan lagi kepada dokternya karena case by case. Tapi kalau dari sisi aku, untuk pompa ASI-nya sendiri itu kan yang tadi aku bilang ya, udah clinically tested, itu yang paling utama, which is udah medical grade dan juga natural motion teknologi, sehingga bisa dibilang tuh ya minimal lah, sangat minimal ya, ada efek-efek yang seperti itu sih, Mbak Selma. Iya. Jadi tadi udah bilang ini jangan sampai keburu kerasnya mengabses ya kalau kata dokter Citra. Jadi dipijit-pijit harus sering. Masalah kita nggak bisa beresin langsung ke dokter. Iya, 24 jam nggak beres langsung ke dokter. Iya, dan mungkin juga kalau misalkan di pumping juga kayak harus tetap agak dipijit-pijit juga gitu ya Mas Dion ya. Jadi biar tetap ada masasnya ya, maksudnya ya. Betul. Biar tetap lancar gitu. Biar nggak nah, ini iya. Tadi kita seru banget, tapi ini maaf nih ya buat mam semua karena banyak banget pertanyaannya, kita agak persingkat saja, dan ini mungkin adalah pertanyaan terakhir ya. Ini untuk Pak Dion. Apa sih keunggulan produk Philips Avon dibandingkan merek lain sejenisnya sehingga jadi must have item para ibu dalam melengkapi kebutuhan si kecil? Dan yang kedua, saya tertarik dengan gelas sedotan Philips Avon ini. Jika spare part-nya rusak, apakah spare part-nya bisa dibeli kembali seperti sedotan dan lain-lain? Dan apakah gelas sedotan Philips Avon ini aman untuk pertumbuhan gigi anak saya? Terima kasih katanya. Baik, thank you Mbak Selma. Jadi untuk breast pump sendiri yang tadi saya informasikan kelebihannya ada 3 gitu ya. Jadi satu clinically tested, which is tadi medical grade ya, mmHg-nya kita 270.
udah lebih dari standarnya rumah sakit atau dari BPOM-nya US atau Amerika itu di 250 mmHg. Lalu kita punya natural motion technology yang imitating ketika bayi melepas dengan puting ibu. Jadi udah clinical tested sehingga hasil yang dilakukan juga lebih banyak, itu satu. Lalu yang kedua comfort. Comfortnya itu adalah karena ada soft massage cushion tadi ya, batuan bertajat lembut dan juga special design yang membuat ibu bisa melakukan pumping dalam keadaan bersender sambil dengerin musik, itu sangat memungkinkan. Jadi tidak harus mereka melakukan pumping condong ke depan ataupun dia tegak. Lalu yang pasti comfortnya itu juga ada namanya personalization, di mana tadi ada 8 level stimulasi dan juga 16 level expression ya, yang bisa diatur sesuai dengan kondisi ibu dan juga kondisi ibu seperti itu, busuinya. Lalu yang terakhir adalah point convenient, yaitu tadi noiseless ya, jadi walaupun pumping di dekat bayinya, itu tidak akan memberikan gangguan pada saat bayi sedang tidur, dan juga kita itu less parts ya, jadi maksudnya kita itu bagian-bagian pompa ASI-nya itu sangat sedikit, sehingga mudah dipasang, mudah dirakit, dan mudah juga dibersihkan. Itu sih Mbak Selma. Lalu untuk poin pertanyaan kedua tentang gelas sedotan Philips Avent. Ya, yang sudah Philips Avent tadi buat anak umur 2-5 ya. Jadi tadi itu kita tadi informasikan bahwa memang ini bisa dibilang aman gitu ya untuk anak balita, karena kita juga ada yang kecil, ada juga yang besar ukurannya, dan dia ini memang mendukung pertumbuhan gigi dan mulut bayi atau anak gitu. Jadi ini sangat suitable gitu ya, karena kita kayak tadi aku bilang nggak bisa pakai kayak misalnya botol minum yang biasa atau pasaran gitu untuk anak balita. Itu jadi agak spesifik produknya. Lalu untuk tadi misalnya spare part-nya tidak untuk spare part dan lain-lain, nanti itu bisa ke Philips Customer Care ya. Nanti bisa langsung diinformasikan ke sana. Nanti bisa kita melakukan penggantian ataupun pembelian di sana. Jadi memang tidak spesial gitu ya. Jadi kita namanya di CEC. Jadi customer care-nya dari Philips seperti itu. Semoga menjawab. Jadi nggak diperjualbelikan bebas gitu ya, Mas Dion, ya, untuk spare part-nya sendiri, tapi bisa langsung hubungi customer care-nya gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk segala misalnya ada spare part ataupun ada kerusakan atau nanti bisa langsung ke customer care kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dion atas jawabannya. Nah, sekarang aku punya PR buat Dokter Citra sama Mas Dion. PR-nya apa nih gitu ya? Kan aku tadi janjiin ya kepada para supermom semua yang sudah hadir bahwa kita akan pilihkan 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo Rp100.000. Nah, aku mau minta Dokter Citra pilih 2 sama Mas Dion pilih 1 ya buat moms yang udah kasih pertanyaan. Jadi nanti langsung Dokter Citra yang umumkan dan Mas Dion umumkan siapa yang berhak mendapatkan saldo e-wallet Rp100.000. Ya, oke. Sambil Dokter Citra dan juga Mas Dion mungkin melihat-lihat ya, aku juga mau kasih tahu nih ya, mau bilang bahwa masih ada juga hadiah tambahan tadi dari Philips Avent, yaitu sterilizer-nya. Ya, caranya juga gampang banget. Posting di Instagram Stories Moms tentang webinar ini, tuliskan quotes pesan materi di pembicara yang paling disukai, sampaikan, kemudian jangan lupa berikan hashtag #SupermomFamilyFest, hashtag teman baik bunda, hashtag #UpForTheChallenge, wajib juga follow ke @welovesupermom.id dan @philips.avent.indonesia. Jangan lupa like 3 postingan di Instagramnya @welovesupermom.id dan juga 3 postingan di Instagramnya @philips.avent.indonesia. Jangan dikunci ya, jangan di private. Nanti pemenangnya akan diinformasikan di Instagramnya @welovesupermom.id dan juga @philips.avent.indonesia. Ayo cepat ya Mam, jangan lupa diposting karena ini harganya Rp1 juta, lumayan banget sterilizer ini loh. Saya boleh dapat nggak sih? Kata Mas Dion gini, emang buat apaan Mbak masih menyusui? Kan Mas Dion gitu ke aku ya. Oke. Mas Dion, Dokter Citra sudah ya? Ada dapat ya pemenang untuk saldonya ya? Boleh dari Dokter Citra dulu deh, Dokter Citra, ayo pilih 2.
Nama moms yang berhak mendapatkan saldo Rp100.000. Yang pertama Mama Garani yang tadi pertanyaan terakhir. Oke. Satu lagi Mbak Shalma aja deh yang pilih. Wah, jadi aku yang pilih. Jadi yaudah sebelum aku yang pilih, aku ke Mas Dion dulu. Biar sama ya, biar sama susahnya ya. Mas Dion. Sorry, tadi yang pertanyaan terakhir jadi dari Dokter Citra ya. Aku tadi juga mau milih dia sih. Ini ya betul. Yang tadi menanyakan tentang apa kelebihan sama yang infant toddler itu ya. Iya, sama berarti Mas. Iya, sama kita sehati, Dok. Ayo, berarti tidak boleh, harus yang lain. Betul. Coba. Mam Gian mungkin bisa bantu aku kira-kira pertanyaan sebanyak ini siapa? Coba ya, aku lihat. Yang kita coba mulai pilih ya. Iya. Nah, ini aja deh aku ke Mbak Mam Riana yang tinggal di Banjar, Jawa Barat ya. Ayo ke Mahadamang, tadi nggak sempat aku bacain pertanyaannya, tapi juga tadi sebenarnya udah sempat dijelasin ya, karena izin bertanya ibu bekerja harus mengurus pekerjaan rumah yang tentunya juga abisnya udah kerjaan rumah gitu ya. Terus bagaimana ibu yang terlalu lelah itu mempengaruhi produksi ASI-nya, bagaimana cara mengatasi ASI yang seret gitu, sedangkan posisinya sedang growth. Boleh agak sedikit dikasih jawaban sedikit aja. Dokter Citra gimana kalau lagi? Ya, jadi kan karena ASI itu dibentuknya dari kita, jadi kita itu yang senternya, jadi ya harus jaga kesehatan, jaga kalau terlalu capek ya pasti kering, udah pasti kalau capek terlalu stres itu pasti kering. Terus kalau makanan, sebenarnya makanannya adalah makanan kita suruh anak makan pas pasi, itu ya kita yang harus makan, ya sama kan kita makan buat anak kalau lagi menyusui, kalau nggak lagi menyusui makan ya buat kita sendiri. Tinggi zat besi, tinggi zinc, omega 3, kolin itu untuk kecerdasan. Adanya di mana itu ada di telur, ikan, segala macam ikan yang banyak lemaknya itu omega 3-nya tinggi. Dan dicatat Ibu, DHA dari ASI itu langsung diserap. Sementara kalau DHA dari yang lain belum tentu diserap. Jadi maksudnya itu penting. Jadi lauk hewani terutama ikan-ikanan dan sebenarnya makannya lengkap apapun kita makan. Dan kalorinya nggak banyak-banyak, kira-kira 300 kalori. Jadi kita nambah sedikit sebenarnya. Memang segitu efisiennya. Ingat, ASI dibentuknya dari kita, jadi kita sehat dulu. Terus kalau misalnya kecapean, ASI berkurang itu apakah kita stres, apakah kita makannya kurang atau gimana, istirahat dulu, baru nyusuin lagi. Gitu. Jadi kalau ibu bekerja benar-benar harus manajemen waktunya, ibu aktif mau bekerja di rumah, mau bekerja flexi time, tetap harus semangat ya ibu, jaga diri. Jadi dan jangan ragu minta tolong suami, minta apa, karena punya anak itu adalah support system paling penting, nggak bisa kita semua ngelakuin sendiri. Memang ibu-ibu super mom semuanya, tapi ya nggak apa-apa kok terima bantuan dari suami, dari support system itu penting. Iya, jangan gengsi untuk minta bantuan gitu ya. Kalau ngerasa gue bisa sendiri kok gitu, tapi segala support system itu sangat dibutuhkan. Bahkan mungkin sebetulnya naikin mood dengan ngobrol sama teman gitu ya. Terus kayak keluar sebentar doang juga bisa naikin mood. Bahkan mungkin aslinya bisa lebih deras ya, Dok ya. Gitu. Betul Mbak Selma. Jadi kita juga ada riset gitu ya di Indonesia, itu 36% ibu-ibu di Indonesia nih, menariknya itu pengen bergantian dengan suaminya untuk memberikan ASI kepada bayi. Jadi itu menarik ya. Jadi maksudnya ketika tadi dibilang, maksudnya kita harus comfort pada saat pumping, terus kita butuh kayak tadi Dokter Citra bilang, ada support system dari suami, dari teman, dari keluarga gitu ya. Apalagi suami sebagai yang paling dekat di rumah, itu makanya kadang-kadang pumping pada saat pumping udah stokis, nanti bisa jadi bapaknya nih ya kan yang melakukan pindahin ke botol, lalu nanti dia yang akan memberikan kepada anaknya, dan itulah kenapa di mana botol natural penting supaya no nipple confusion, sehingga ketika anak diberikan ASI yang sudah dituang ke botol lalu diberikan dari ayah gitu ya, jadi ayah tuh punya involvement gitu ya, punya involvement dan punya support terhadap parenting, karena parenting itu gak cuma ibu tapi juga bapak, karena itu kan istilahnya sebagai satu kerjasama yang baik ya antara ayah dan bunda untuk anaknya, seperti itu.
Iya, betul sekali. Langsung sebutin sekarang Mamsi siapa yang menang kalau dari Mas Dion. Baik, oke, sorry aku tadi belum. Jadi aku gini, aku memilih namanya Supermom Siska ya, Mam Siska Vidya Anindita dari Jogja. Ya, selamat. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi Philips sebagai brand ternama yang sudah teruji klinis dan terpercaya untuk mendukung dan membantu orang tua, terutama ibu dalam proses menyusui, entah kondisinya sedang bekerja atau harus pumping di rumah dengan direct breastfeeding. Sudah sejauh mana produk Philips ini bisa membantu para ibu memberikan yang terbaik untuk keluarga, gitu. Jadi jawabannya tadi mungkin aku summary lagi. Pada intinya karena kita memang sudah brand global ya, sangat paham tentang parenting di seluruh across the globe ya. Di seluruh negara, apalagi di Indonesia yang spesifik itu kita tahu di Indonesia tuh keinginan ibu untuk memberikan ASI sangat tinggi gitu ya. Cuma tadi ada kondisi-kondisi di mana tidak memungkinkan melakukan direct breastfeeding terus-menerus, sehingga di mana itulah breast pump dari Philips Avent ini memiliki role gitu ya, memiliki peran tadi memberikan produk yang clinically tested, comfort dan convenient untuk ibu melakukan pumping dan juga stokis di rumah. Lalu juga tadi bisa melakukan partnership sama si ayah gitu ya untuk memberikan nutrisi terbaik dengan tadi breast milk bag gitu ya, breast milk bagnya, breast milk containernya, lalu dipindahkan ke botol, lalu di warmer dulu segala macam, lalu si ayah baru bisa memberikan si ASI which is the best nutrient untuk bayi itu kepada anaknya, sehingga anaknya nanti bisa tumbuh dengan lebih optimal, IQ-nya lebih tinggi gitu ya, dan juga lebih kuat terhadap beberapa penyakit ataupun virus yang tadi sempat dokter juga sudah sampaikan seperti itu. Seperti itu dari saya, terima kasih. Ya, baik, makasih banyak ya Mas Dion. Nah, kebetulan kita udah di ujung nih ya, di ujung karena sudah hampir jam 12, jadi kita mau foto dulu bersama, boleh ya, buat Mas Dion sama Dokter Citra, dan mungkin kalau para mom, super mom semua, susah ya menemukan videonya karena kita pakainya Zoom webinar, tapi buat semuanya yang sudah menyalakan videonya boleh ya, kita open cam dan kita akan take a picture bareng-bareng, ya. Oke. Sudah coba di capture ya, 1, 2. Iya, mohon maaf ya moms, yang lain belum bisa on cam ya, karena kita pakainya Zoom webinar. Jadi memang makanya saya minta kepada para moms jika ingin bertanya di kolom Q&A biar kebaca semua gitu ya. Nanti kita ketemu deh live ya, yang bisa buka kamera, yang bisa ngobrol langsung sama dokter, yang bisa kenalan langsung sama Mas Dion. Kali aja Mas Dion besok-besok giveaway-nya beda lagi ya kan. Sekarang sterilizer, besok ada lagi. Nanti Dokter Citra juga ilmunya pasti ada lagi, beda lagi di lain kesempatan ya. Jadi moms jangan lupa terus aja follow di Instagramnya Supermom atau bisa ikutan juga sama komunitasnya, sama Philips Avent-nya juga gitu. Jangan lupa juga di follow Dokter Citra ya kan? Boleh di follow juga. Ya, dan untuk terakhir mungkin aku boleh minta Dokter Citra untuk kasih closing statement dong. Dokter Citra buat para supermom semua. Unmute, Dok. Maaf Dok, belum di unmuted. Halo para supermom, Halo, terima kasih sudah belajar bareng. Senang sekali saya. Semoga lancar mahasiswinya dan pasti ada ups and down-nya. Tapi semoga dilancarkan sampai 2 tahun, anaknya sehat, semuanya lancar. Terima kasih juga Mom Shalma, Mas Dion. Hari ini acaranya menarik sekali. Terima kasih, Dok. Sekarang gantian unmute. Ya ampun, sekarang gantian aku yang belum di-unmute. Oke, Mas Dion boleh dong ada mau promosi sedikit lagi? Boleh dong buat Philips, buat para super semua. Ya, thank you Mbak Selma. Jadi mungkin dari saya terima kasih atas waktunya dan juga keterlibatan dari semuanya, dari tim Supermom dan juga dari terutama Supermom yang join dan juga beberapa media. Saya ucapkan terima kasih banyak atas keterlibatannya. Dari saya intinya dari kita adalah mendukung program pemerintah untuk pemberian ASI kepada anak minimal 6 bulan
sehingga Philips Avon di sini juga mensupport gitu ya dengan produk-produk kita, rangkaian produk kita dari breast pump, breast milk dan botol dan segala macam, dan juga sampai ke umur 3-5 dengan produk botol minum kita yang spesifik bisa membantu perkembangan mulut dan gigi anak. Mungkin dari saya segitu aja, Mbak Selma. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Dion, makasih Dokter Citra. Ya, kita ketemu lagi nanti di lain waktu ya. Kita boleh tepuk tangan dong secara virtual ya, Dokter Citra sama Mas Dion. Nah, kami juga menginformasikan bahwa setelah ini akan ada webinar sesi kedua pukul 13.00, jadi masih ada waktu nih buat para supermom semua untuk makan siang atau mungkin mau sholat gitu ya. Jadi buat mom and dads yang sudah mendaftar, jangan lupa untuk hadir kembali. Acara Supermom Family Fest dapat terselenggara dengan dukungan oleh seluruh partners. Jadi saya ucapkan sekali lagi buat official partner ada Philips Avon dan juga S26. Hospital partnernya Maya Pada Hospital dan RSIA Bina Medica Bintaro, dan juga ada media partner Nova dan Para Puan. Saya Shalma Desria, mewakili Supermom pamit undur diri. Mari kita hidup lebih baik dan lebih pintar. Sehat selalu dan sampai jumpa. Thank you Mas Dion, Dokter Citra. Terima kasih semuanya. Selamat makan siang. Terima kasih, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tomorrow, yesterday.